Bab 746, Siapa Blacky? Keterus-terangan Susan membuat Bai Xiaochun merasa seperti kepalanya akan meledak. Disinilah dia, seorang jenderal besar dari tembok besar, Majordomo Giant Ghost City, seorang selebriti terkenal di Wildlands, penculik dari 100 yang dipilih, pejuang Deva. Tamparan raja-raja dewa, namun benar-benar bingung ketika datang ke seperti masalah cinta. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan melewati hari ini, dan cukup yakin bahwa konflik akan meledak antara Susan dan Chen Manyao. Meskipun sulit, ia berhasil memberikan gangguan yang cukup untuk bertahan sampai malam ketika ia menutup toko. Setelah Susan dan Chen Manyao pergi, dia berdiri di sana menatap langit-langit, wajahnya topeng kesedihan dan kemarahan. Tapi aku cinta Sein Bai Xiaochun, dia mengerang, mengingat kembali judul yang telah dia berikan pada dirinya sendiri. Sayangnya, saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sambil memukuli dadanya dengan sedih, dia melanjutkan, bagaimana ini bisa terjadi. Bertahun-tahun yang lalu, Song Junwan dan Hou Xiaomei yang hampir mengantarku ke kuburanku. Sekarang disinilah aku di Wildlands, dan meskipun aku sangat berhati-hati, sifat aku yang luar biasa terus menarik perhatian para wanita muda. Aku bahkan menggunakan wajah magang Bai Hao aku, yang hampir tidak semenarik wajah aku. Mengapa? Kenapa semua orang jatuh cinta padaku? Astaga, mengapa kamu harus memperlakukan aku seperti ini? Dia benar-benar merasa seolah-olah permohonannya kepada surga jatuh di telinga yang benar-benar tuli. Dari samping, Bai Hao memandang dengan mata lebar. Terlihat agak tertekan dan tak berdaya, dia menggosok wajahnya dengan tangannya, dan merenungkan apakah dia harus memberikan tanggapan kepada tuannya. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa mengingat betapa anehnya tindakan tuannya, mungkin akan lebih baik untuk menahan diri. Mungkinkah aku benar-benar terlalu menonjol? Bai Xiaochun merenung lantang. Aku terlihat berbeda, dan ini adalah waktu dan tempat yang berbeda. Aku sudah menyingkirkan masa lalu. Aku hanya bisa mengandalkan keberanian dan jiwa aku untuk berjuang maju. Aku kira itulah yang menyebabkan banyak perempuan muda menjadi gila bagi aku. Jangan katakan padaku bahwa aku, Bai Xiaochun, benar-benar telah mencapai tingkat tertinggi dan tertinggi. Apa yang harus aku lakukan? Itu bukan salahku, aku begitu luar biasa. Saat dia berdiri di sana menggelengkan kepalanya, Bai Hao akhirnya mencapai titik di mana dia tidak bisa berdiri diam lebih lama lagi. Tuan, katanya, apakah kamu benar-benar menyalahkan diri sendiri? Atau kamu hanya pamer? Petik 2 titik. Bai Xiaochun berputar di tempat dan menatap tajam pada muridnya. Magang, tidak bisakah kamu melihat bahwa guru benar-benar terbungkus dalam kepahitan? Ai, kamu tidak mengerti. Tahukah kamu bahwa aku bahkan... Tuan, apa? Jangan katakan padaku bahwa aku, Bai Xiaochun, benar-benar telah mencapai tingkat tertinggi dan tertinggi. Apa yang harus aku lakukan? Itu bukan salahku, aku begitu luar biasa. Saat dia berdiri di sana menggelengkan kepalanya, Bai Hao akhirnya mencapai titik di mana dia tidak bisa berdiri diam lebih lama lagi. Tuan, katanya, apakah kamu benar-benar menyalahkan diri sendiri? Atau kamu hanya pamer? Petik 2 titik. Bai Xiaochun berputar di tempat dan menatap tajam pada muridnya. Magang, tidak bisakah kamu melihat bahwa guru benar-benar terbungkus dalam kepahitan? Ai, kamu tidak mengerti. Tahukah kamu bahwa aku bahkan harus berurusan dengan hal-hal menjengkelkan seperti ini di dunia fana? Semua gadis di desaku menyukaiku. Ada Kitty, dan Lassie, dan bahkan Blacky. Mereka mengejar aku terus-menerus, dan aku harus menolak mereka berulang kali. Saat Bai Xiaochun memikirkan kembali ke masa lalu, wajahnya dipenuhi dengan lebih banyak kepahitan. Bai Hao berdiri di samping, sedikit terpana. Untuk beberapa alasan itu terdengar seperti Kitty adalah nama kucing dan Lassie adalah nama anjing. Namun, dia tidak bisa seumur hidupnya mencari tahu apa nama keluarga yang akan diberi nama putri seperti Blacky. Benar-benar tidak menyadari apa yang dipikirkan Bai Hao, Bai Xiaochun melanjutkan awalnya. Aku berpikir bahwa mengejar jalan keabadian akan membebaskan aku dari kutukan gadis-gadis yang tertarik kepada aku. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi? Hampir segera, Hou Xiaomei jatuh cinta padaku, dan kemudian minuman kerasku. Aku akhirnya bersembunyi di sekte aliran darah. Siapa yang mengira disitulah Song Junwan akan jatuh cinta padaku?
Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak menginginkannya, dan pada akhirnya, tinggalkan saja semuanya. Tetapi tidak pernah dalam mimpi terliar aku dapat membayangkan bahwa setelah aku kembali ke sekte penangkal sungai, puluhan ribu murid perempuan akan memberi aku surat cinta. Kenapa, muridku? Kenapa surga membuatku begitu luar biasa? Apa alasan untuk semua ini? Ketika Bai Xiaochun pertama kali mulai berbicara, dia benar-benar tampak kesal dengan situasinya. Tapi semakin lama dia berbicara, semakin sepertinya dia menikmati kenangan manis. Bai Hao tersenyum kecut. Dia tidak benar-benar percaya banyak tentang apa yang dikatakan tuannya. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa tuannya telah menunggu ekspresi wajah yang tepat untuk muncul. Begitu orang kafir menyentuh wajahnya, Bai Xiaochun memukul tasnya, dan suara gemerisik yang keras memenuhi udara. Ribuan surat cinta berwarna-warni mengalir keluar, membentuk gunung kecil tepat di lantai. Banyak dari mereka bahkan terlipat ke dalam bentuk hati. Lihat, kata Bai Xiaochun, menutupi kebanggaan dalam suaranya dengan kepahitan. Bai Hao sangat terkejut bahwa rahangnya jatuh dan lidahnya menempel ke atap mulutnya. Pikiran berputar, dia menatap tak percaya pada semua surat cinta. Kesombongannya dipenuhi oleh ekspresi indah di wajah muridnya. Bai Xiaochun dengan hati-hati mengumpulkan kembali surat-surat cinta dan merenungkan bagaimana mungkin untuk menggunakannya lagi di masa depan. Dia juga merenungkan betapa pentingnya bagi muridnya untuk melihatnya dengan kagum, dan untuk menyadari betapa menakjubkannya dia. Mengabaikan Bai Hao, dia berdiri di sana dengan sedih sejenak sebelum mopping ke ruang belakang. Meskipun menghabiskan banyak waktu dalam pemikiran, dia tidak dapat menemukan ide tentang apa yang harus dilakukan, jadi pada akhirnya. Dia menghela nafas dan kembali berpikir tentang api 17 warna. Namun, ini bukan masalah yang akan hilang dengan mengabaikannya. Hari berikutnya, Susan dan Chen Manyao kembali. Susan lebih jujur dari keduanya, dan hanya berjalan masuk dan duduk di sebelah Bai Xiaochun. Jika dia pindah bersamanya. Dia sepertinya mengumumkan kepada semua orang bahwa dia miliknya. Kadang-kadang, dia juga akan melirik Chen Manyao yang mengancam. Ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah Chen Manyao, dan kadang-kadang dia membuat beberapa komentar yang menggigit. Tentu saja, Susan tidak cocok untuknya dalam kata-kata, jadi dia hanya akan mengutuk kembali dan kemudian melompat untuk mulai berkelahi. Setiap kali, Bai Xiaochun akan berjuang untuk menariknya kembali, gemetar ketakutan sepanjang waktu. Bai Hao juga merasa sangat khawatir. Namun, dia seharusnya menjadi budak jiwa kaku, dan karena itu, tidak berani ikut campur dalam masalah antara kedua wanita. Jadi, pikirnya, sepertinya Susan ini juga istri guru. Dengan itu, dia fokus sepenuhnya pada mempertahankan wajah tanpa ekspresi dari seorang budak jiwa. Bai Xiaochun sedang tidak berminat untuk memperhatikan Bai Hao, dan merasa rambutnya memutih karena upaya menjaga kedamaian. Lagi pula, dia telah menempatkan hati dan jiwanya ke dalam toko ini, dan jika para wanita ini mulai bertarung di dalam itu akan menyebabkan banyak kerusakan. Mungkin dia bisa membuat semuanya tenang selama beberapa hari, tetapi jika semuanya terus seperti ini. Setengah bulan kemudian, Bai Xiaochun merasa seperti akan menjadi gila, dan ketegangan antara Susan dan Chen Manyao lebih kuat dari sebelumnya. Suatu hari, konflik akhirnya meletus. Apa yang baru saja kamu katakan, Chen Manyao, kamu P3L4 cur. Orang lain mungkin khawatir tentang kamu karena status kamu, Susan, tetapi sejauh yang aku ketahui. Kamu hanyalah gadis bodoh yang tidak tahu bagaimana melakukan apapun kecuali berkelahi. Saat mereka berhadapan dengan marah pada di ambang pukulan. Para penggarap jiwa di toko turun kembali untuk menonton adegan itu. Bahkan beberapa pejalan kaki di luar memperhatikan, dan menjulurkan leher mereka untuk melihat apa yang terjadi. Tampaknya, orang-orang telah terbiasa dengan hal-hal menarik yang terjadi di toko Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berada di ruang belakang, bekerja pada nyala api 17 warna. Ketika dia mendengar pertengkaran di luar, dia menggigil ketakutan, dan hampir mulai menangis. Tapi kemudian, dia bergegas keluar dan menempatkan dirinya di antara Susan dan Chen Manyao, di mana dia mencoba menenangkan situasi. Namun, tidak ada yang dia katakan berhasil, dan sepertinya kedua wanita baru saja akan mulai berkelahi. Bai Xiaochun sudah menahan segalanya selama setengah bulan, jadi pada titik ini, dia akhirnya kehilangan kendali. Cukup, teriaknya, suaranya bergema seperti guntur.
Para pelanggan dan penonton lainnya sangat bersemangat ketika mereka bertanya-tanya adegan apa yang akan dimainkan sekarang. Tertegun oleh volume suara Bai Xiaochun, Susan dan Chen Manyao keduanya berbalik untuk menatapnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berbalik ke Susan terlebih dahulu dan berkata, "Susan, katakan sekarang apa yang kamu suka tentang aku." Awalnya, dia marah tetapi begitu dia mendengar kata-katanya, muka memerah menyentuh wajahnya, dan dia melihat ke bawah dengan malu-malu. Tapi ada begitu banyak orang yang menonton, katanya lembut. Dengan kepala berdebar, dia meraih bahu Susan, menatap matanya dengan tajam, dan berkata, "Katakan padaku. Apa yang kamu suka dari aku? Aku pasti akan mengubahnya." Petik 2 titik. Ketika penonton mendengar itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa keras. Sedangkan untuk Susan, matanya membelalak, dan tiba-tiba, Bai Xiaochun merasa seperti ini mungkin bukan bagaimana ia harus memperlakukan seorang gadis yang telah jatuh cinta padanya. Tapi kemudian, Susan tiba-tiba tersenyum. "Ini yang kusuka darimu." Rahang Bai Xiaochun terjatuh. Bahkan ketika dia berbicara, dia mengangkat tangannya, menyebabkan dia kehilangan cengkeramannya di bahunya. Kemudian dia meraihnya, membungkuk ke depan dan berbisik ke telinganya, "Mulai sekarang, kamu milikku." Kemudian dia melangkah mundur dan berdeham. Bai Xiaochun benar-benar ingin menangis. Susan telah benar-benar mengalahkannya, dan ketika dia menoleh ke Chen Manyao dan melihat senyum misterius di wajahnya, dia tiba-tiba merasa lebih khawatir daripada sebelumnya. Sambil mendesah, dia berkata, "Jika kamu ingin bertarung, lakukan saja di luar." Ketika sampai pada masalah cinta seperti ini, dia benar-benar tak berdaya. Memalingkan wajahnya untuk kembali ke ruang belakang, dia memutuskan bahwa dia tidak akan kembali keluar tidak peduli seberapa sengit pertempuran itu. Bab 747, Menyingkirkan Bencana Jahat. Anehnya, setelah Bai Xiaochun memutuskan, Chen Manyao dan Susan tidak mulai berkelahi. Sebaliknya, mereka mengintai wilayah mereka sendiri di dalam toko itu sendiri. Dari tampilan itu, mereka kurang tertarik untuk memperhatikan Bai Xiaochun, dan lebih tertarik memiliki persaingan di antara mereka berdua. Itu adalah jenis kompetisi sederhana. Mereka akan melihat siapa yang bisa menjual obat jiwa paling banyak. Pelanggan yang memasuki toko memiliki dua pilihan. Pergilah bersama magang tercinta Grand Heaven Master, atau dengan putri kesayangan salah satu Raja Surgawi. Syukurlah, Bai Hao juga hadir, dan sering berkerumun dengan pelanggan karena situasinya. Itu membuatnya sangat gugup. Sayangnya, dalam kasus ini, tindakan yang dia lakukan untuk tujuan keamanan sebenarnya berakhir memaksanya untuk tetap berada di tengah situasi yang mematikan. Lagi pula, dia seharusnya menjadi budak jiwa tanpa ekspresi. Budak jiwa seperti itu tidak akan mundur ke ruang belakang untuk meminta bantuan, dan karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain menguatkan dirinya. Menekan rasa takut yang dia rasakan karena tatapan tajam kedua wanita muda itu, dan menerima pelanggan. Bisnis ini dalam kekacauan total pada titik ini. Chen Manyao dan Susan menempel pada senjata mereka, dan bahkan memanggil koneksi mereka baik di Ark Emperor City dan Spirit Advent City. Banyak pembudidaya jiwa yang biasanya tidak pernah melindungi toko sekarang berbondong-bondong ke sana untuk membeli obat jiwa, banyak dari mereka dalam jumlah besar dengan berani. Tentu saja, keuntungan meroket. Bai Xiaochun selalu terkejut mendengar laporan malam dari Bai Hao tentang bisnis hari itu. Dan mengingat bagaimana keadaan terjadi, dia lebih bertekad untuk tidak melangkah keluar dari ruang belakang bahkan untuk sesaat. Berkat kerjanya yang berkelanjutan dengan api 17 warna, dia menjadi lebih dan lebih percaya diri dan cakap. Dia bahkan melakukan beberapa percobaan, dan meskipun semuanya gagal, dia yakin bahwa kesuksesan akan segera tiba. Sayangnya, situasi dengan Chen Manyao dan Susan hanya terus meningkat. Setengah bulan kemudian, kedua wanita muda itu telah memanggil begitu banyak teman untuk datang membeli obat jiwa sehingga bangsawan dan bangsawan pun ikut terlibat. Jelas baik Chen Manyao dan Susan sangat berpengaruh. Apakah itu status pribadi mereka, tempat mereka dalam struktur kekuasaan Will-Lens, basis budidaya mereka, atau ketampanan mereka, mereka berdua di antara yang terbaik dari yang terbaik. Wajar jika wanita seperti mereka akan memiliki banyak pelamar potensial. Beberapa orang benar-benar menempatkan Chen Manyao dan Susan di liga yang sama dengan Nyonya Merah Debu, dan menganggap mereka bertiga sebagai tiga Dewi Langit di Will-Lens.
Bukan karena tidak ada wanita lain yang sama-sama tampan, tetapi ketika semua faktor dipertimbangkan, ketiganya menempati puncak. Bahkan beberapa pangeran kekaisaran dibawa bersama mereka. Hampir tidak mungkin memperkirakan berapa banyak remaja putra yang mengawasi mereka. Ketika datang ke Bai Xiaochun, banyak wanita muda awalnya mengabaikannya karena hubungannya dengan Nyonya Merah Debu. Mereka tahu bahwa Raja Hantu Raksasa bermaksud agar mereka berdua menjadi mitra Taois. Namun, rencana itu jelas tidak berjalan dengan baik. Sekarang Chen Manyao dan Susan secara terbuka bersaing untuknya, banyak wanita muda akhirnya mulai membuat penyelidikan rahasia mereka sendiri tentang masalah ini. Dan banyak dari mereka pergi ke Borough 89 untuk memastikan sendiri apa yang terjadi. Ketika mereka secara pribadi melihat Chen Manyao dan Susan dalam kompetisi yang terbuka dan bermusuhan, itu benar-benar membuat orang berpikir. Banyak orang menyadari bahwa Chen Manyao bertindak sangat berbeda dari biasanya. Pada saat yang sama, perasaan iri dan iri terhadap Bai Xiaochun mulai tumbuh lebih menonjol. Syukurlah, dia memiliki reputasi yang cukup. Entah itu karena kecakapan pertempuran yang luar biasa yang dia tampilkan di Necromancer Kettle, atau api 18 warna samar yang dia hasilkan, banyak orang takut padanya. Namun, kira-kira saat ini rumor mulai menyebar. Mereka mulai dalam bangsawan dan aristokrasi, dan perlahan-lahan mulai menjadi lebih luas. Dan tentu saja, dengan setiap ceritanya, mereka menjadi lebih sensasional. Menurut sebuah rumor, Chen Manyao tidak pernah bertarung dengan Bai Hao di Necromancer Kettle. Dia telah ditangkap olehnya, dan kemudian dibawa ke lokasi terpencil. Itu saja mungkin tidak berarti banyak. Namun, Bai Hao memiliki reputasi yang mengerikan di Giant Ghost City. Dia adalah seorang pencuri istri, dan jelas orang yang sesat. Dan menurut apa yang dikatakan semua orang, deskripsi itu tidak berlebihan. Untuk seorang pria seperti itu sendirian dengan seorang wanita seksi di lokasi terpencil. Ya, ada sedikit pertanyaan tentang apa yang akan terjadi. Dan itu adalah penjelasan yang sempurna untuk mengapa Chen Manyao, yang biasanya seorang gadis yang pendiam dan patuh, tiba-tiba bertindak begitu cepat setelah Bai Hao datang ke Ark Emperor City. Rumor menyebar tentang Susan juga. Seharusnya, Bai Hao telah menggunakan beberapa metode misterius untuk menjatuhkan pertahanannya dan memenangkan hatinya. Tentu saja, itu hanya membuktikan betapa luar biasanya dia. Lagi pula, dia sebenarnya telah mengalahkan 2 dari 3 Dewi Surgawi dalam satu gerakan. Meskipun desas-desus dimulai antara hanya beberapa orang, mereka menyebar dengan cepat sampai semua yang terpilih berbicara tentang mereka. Sebagai reaksi, beberapa dari mereka melolong marah, dan yang lain mengertakkan gigi dengan marah. Secara keseluruhan, kebanyakan dari mereka membenci Bai Xiaochun sampai ke sumsum mereka. Selain itu, setiap kali ada yang menyangkal rumor, selalu ada orang yang akan dengan tegas menyatakan bahwa itu benar. Orang macam apa Bai Hao ini? Dia mencuri istri dan kemudian menculik Chen Manyao yang cantik tak tertandingi selama beberapa hari. Aku pikir kita semua tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua selama waktu itu. Petik 2 titik titik. Ya, buktinya konklusif. Tidak ada penjelasan lain untuk perilaku aneh Chen Manyao dan Susan. Sialan, orang ini adalah momok berjalan. Petik 2 titik titik. Gosip itu semakin intensif, sampai akhirnya ada orang yang mengklaim bahwa mereka memiliki bukti yang sebenarnya. Dan tentu saja, tidak butuh waktu lama untuk desas-desus untuk menyebar keluar lingkaran bangsawan dan aristokrasi. Segera, bahkan penggarap jiwa paling rendah pun mendengar. Itu adalah skandal yang menjadi pembicaraan di kota. Ketika Chen Manyao dan Susan mendengar desas-desus itu, mereka sangat marah. Namun penjelasan yang mereka berikan tidak lebih untuk menghentikan membanjirnya desas-desus seperti kerikil dapat menghentikan gelombang datang. Akhirnya, segalanya mencapai titik puncaknya. Roh Advent King sangat marah sehingga ia mengirim salah satu bawahannya, adipati duniawi setingkat devanya, ke Ark Emperor City untuk membawa Susan pulang. Hampir pada saat yang sama, Tuan Chen Manyao, Grand Heaven Master, mengeluarkan perintah yang mengharuskannya untuk kembali kepadanya, setelah itu ia menempatkannya di kuncian. Meskipun orang mungkin berpikir bahwa masalah itu akan berakhir di sana, gosip hanya meningkat. Akhirnya, anggota bangsawan dan aristokrasi yang dipilih di Ark Emperor City mencapai titik di mana mereka tidak bisa mengendalikan amarah mereka. Bai Hao ini harus mati. Singkirkan orang-orang selamanya dari momok jahat ini.
Petik 2 titik titik. Sulit dikatakan siapa yang menerima telepon itu terlebih dahulu, tetapi tak lama kemudian, semua yang terpilih mengangkat tangan. Tentu saja, tidak semua dari mereka dengan sembrono pergi bersama masa. Beberapa dari mereka, seperti Little Wolfgat dan Li Tiansheng, tahu persis apa yang sedang terjadi. Mereka sebenarnya berharap untuk memanfaatkan situasi ini demi keuntungan mereka. Mereka menggiring orang, dan juga mengipasi api desas-desus. Tak lama, kerumunan yang dipilih yang sekitar setengah pembudidaya Naschen Sol dan setengah formasi inti berbaris menuju toko Bai Xiaochun di Borough 89, niat membunuh membakar. Zhou Hong ada di antara mereka, matanya berkilauan dingin. Mari kita lihat bagaimana kamu melawan kali ini, Bai Hao. Tidak masalah seberapa hebat kecakapan pertempuranmu. Ini bukan necromancer ketel, jadi jika kamu melukai atau menculik orang, klan mereka pasti akan melawan balik dengan kekuatan penuh. Jika kamu membuat eselon kepemimpinan yang tinggi di Ark Emperor Dinasti, maka bahkan jika Giant Ghost King ingin menyelamatkan kamu, dia harus membayar mahal. Dan jika kamu tidak berada di atas Gimu, maka kali ini, kamu akan ditebang seperti anjing liar kamu. Apakah kamu melakukan langkah pertama atau tidak, kamu akan kalah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Petik 2 titik titik. Zhou Hong lebih bersemangat dari sebelumnya. Dia pasti tipe yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil, dan dihancurkan oleh Bai Xiaochun di Necromancer Ketel adalah penghinaan dan mimpi buruk yang tidak pernah bisa dia singkirkan. Dia membenci Bai Xiaochun dengan hasrat, dan semua upayanya untuk membalas dendam telah gagal. Tetapi kali ini, dia yakin bahwa dia akan berhasil. Aku hampir tidak ada hubungannya dengan gerombolan ini. Aku baru saja mendapatkan bola. Jika ada penyelidikan, aku tidak akan terlibat. Yang benar adalah dia benar-benar membuat marah banyak orang. Mungkin aku memang menarik beberapa string, tapi pembunuh sejati Bai Hao tidak akan menjadi diriku, itu semua adalah Ark Emperor City. Hehe. Sambil terkekeh sinis, Zhou Hong melesat bersama gerombolan itu. Ratusan tokoh terlihat mengalir melalui jalan-jalan kota, benar-benar mengabaikan penjaga kota ketika mereka turun ke Borough 89. Ketika orang-orang menyadari siapa yang membentuk gerombolan itu, mereka benar-benar terkejut, bahkan para penjaga kota. Apakah itu Chen Xiong? Hei, itu Wolfgat kecil, Li Tiansheng, dan Zhao Dongxian. Mereka semua terpilih teratas. Petik 2 titik titik. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya sesuatu yang sangat penting. Bab 748, Xiao Chun akan kesal. Saat itu larut malam, dan bulan bersinar terang di atas Ark Emperor City. Ditambah dengan cahaya lampu yang mengalir keluar dari berbagai bangunan itu tidak cukup mencapai tingkat yang sama dengan siang hari. Tetapi cukup memadai bagi para pembudidaya untuk melihat dengan jelas. Ratusan orang bergegas menuju toko Bai Xiao Chun, yang sudah ditutup untuk bisnis. Di ruang belakang, Bai Xiaochun dan Bai Hao saat ini bekerja bersama untuk menyulap beberapa api 17 warna. Bai Xiaochun telah menyelesaikan hampir semua masalah saat ini. Meskipun beberapa kebaktiannya baru-baru ini gagal, mereka juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Keadaan flame harmoni yang dia masuki ketika menyulap nyala api 18 warna telah memberinya inspirasi yang signifikan. Dia juga mendapat banyak manfaat dari diskusi berikutnya dengan Sun Yifan dan Sima Tao. Karena faktor-faktor itu, karyanya dengan api 17 warna telah dipercepat secara signifikan. Faktor yang paling penting adalah bantuan Bai Hao. Master dan magang akan mendiskusikan semua masalah yang muncul, dan akan bekerja bersama untuk menyelesaikannya. Saat Bai Xiaochun melakukan sulap yang sebenarnya, Bai Hao akan menonton dengan penuh perhatian, siap untuk menunjukkan kesalahan yang dia lihat. Pada titik ini, Bai Xiaochun telah mencapai titik di mana dia hampir tidak membuat kesalahan untuk memulai. Namun, Bai Hao terus berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Melihat tuannya bekerja sangat keras dalam sulap api, ekspresinya fokus dan serius, menyebabkan Bai Hao menghela nafas dalam hati. Meskipun guru biasanya terlihat tidak bisa diandalkan, dia benar-benar menganggap serius nyala api. Itu adalah area di mana banyak orang gagal. Dia juga memiliki tingkat kontrol yang luar biasa. Dia bahkan tidak akan berpikir untuk mengerjakan sulap yang sebenarnya sampai dia benar-benar memahaminya terlebih dahulu.
Kemudian dia fokus untuk menyelesaikan setiap masalah kecil terakhir. Itulah salah satu alasan mengapa dia berhasil di mana orang lain gagal. Bai Hao tahu itu, sementara memang benar bahwa dia menawarkan banyak bantuan yang berharga, bantuan seperti itu tidak akan sangat berguna bagi orang lain. Hanya seseorang dengan level dan kemampuan masternya yang dapat mengambil manfaat darinya. Tuan, aku pasti akan membantu kamu menjadi ahli nujum surgawi. Bai Hao bahkan tidak peduli dengan kultivasinya sendiri lagi. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah ada pembudidaya hantu lain di dunia, yang dia tahu, dia adalah satu-satunya. Karena itu, tidak ada teknik budidaya untuk pembudidaya hantu. Bai Xiaochun menyadari masalah itu, dan bahkan telah membuat beberapa penyelidikan rahasia di Ark Emperor City. Sayangnya, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, dia punya ide lain tentang apa yang harus dilakukan, dan mengatakan kepada Bai Hao untuk tidak khawatir. Dia pasti akan menemukan satu set teknik kultivator hantu untuk muridnya untuk digunakan. Ketika Bai Hao memikirkan hal itu, dia merasa jauh lebih baik. Meskipun dia tahu tuannya tidak bisa diandalkan dalam beberapa hal, jika dia berjanji, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mempertahankannya. Mengesampingkan pikiran seperti itu, dia fokus membantu tuannya sambil menyulap nyala api. Pada saat ini, Bai Xiaochun berada di titik kritis, lautan api terkandung dalam cara tertentu, dan jiwa-jiwa pendendam dengan hati-hati dimasukkan ke dalamnya. Seiring waktu berlalu, warna ke-17 perlahan muncul di dalam lautan api yang berwarna 16. Ini akan berhasil. Bai Xiaochun hampir tidak bisa menahan kegembiraannya, dan baru saja akan melanjutkan sedikit pekerjaan sulap ketika tiba-tiba, ledakan besar mengguncang segalanya. Kemudian, berteriak marah bisa terdengar yang jelas dicampur dengan niat membunuh. Hidupmu sudah berakhir, Bai Hao. Pintu depan toko meledak dan atapnya runtuh ketika lebih dari selusin pembudidaya menerobos masuk. Hati Bai Xiaochun tersentak karena kaget. Ini benar-benar momen kritis dalam menyulap nyala api 17 warna, dan untuk memiliki lebih dari selusin interlopers tiba-tiba muncul membuatnya tertegun. Lautan api terhubung dalam beberapa hal dengan kondisi mental Bai Xiaochun, dan segera tidak stabil. Dan pada saat yang sama ketika dia kehilangan kendali, pintu ke ruang belakang toko itu meledak terbuka. Sialan, wajah Bai Xiaochun jatuh, tetapi tidak ada waktu untuk merenungkan apa yang harus dilakukan. Saat ia kehilangan kendali atas lautan api, suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun selain meraih Bai Hao dan kemudian bersembunyi di bawah wajan penyu. Pada saat yang hampir bersamaan ketika kura-kura itu bermukim, lautan api yang berwarna-warni meledak keluar ke segala arah. Lebih dari selusin yang dipilih berada di tengah-tengah meledak ke ruang belakang, dan sebelum mereka bisa bereaksi, panas menyengat terhadap wajah mereka. Meskipun mereka mencoba untuk melompat mundur, tidak ada waktu, dan mereka segera tersapu oleh lautan api 17 warna. Jeritan sengsara bergema saat yang terpilih meledak terbakar. 3 dari mereka begitu lambat untuk mengeluarkan benda-benda defensif sehingga intensitas api yang mengejutkan mengurangi tubuh kedagingan mereka menjadi abu. Setelah itu, api yang mengamuk kemudian menyapu jiwa mereka sepenuhnya dari keberadaan. Mereka sudah mati. Mereka yang berhasil mundur memandang dengan takjub ketika lautan api menelan toko itu. Dalam sekejap, ruang belakang, halaman, dan bagian utama dari toko, berkurang menjadi puing-puing yang menghitam. Selain itu, toko-toko terdekat lainnya juga terpengaruh. Saat cahaya api naik ke langit, teriakan alarm memenuhi area itu. Lusinan lagi yang terpilih terbang ke daerah itu dari jauh, dan ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka tersentak kaget. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi, namun, mereka sudah memulai jalan ini, dan tidak bisa mundur sekarang. Wolfgat kecil ada di kerumunan. Dia awalnya bermaksud menahan sedikit, dan kemudian bergabung dalam aksi menjelang akhir. Tapi sekarang, dia menggertakkan giginya dan berteriak, serang bersama. Namun, saat itulah auman kemarahan bergema ke udara yang menyebabkan semua hati bergetar. Bai Xiaochun telah mengangkat ujung wajan kura-kura untuk menemukan bahwa toko kesayangannya puing-puing hangus. Di sebelahnya, muridnya gemetaran ketakutan. Pada saat itu, mata Bai Xiaochun menjadi sangat merah karena marah sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Toko ini adalah rumahnya, dan satu-satunya tempat di Will Lands yang menjadi miliknya dan dia sendiri. Dan sekarang sudah hilang.
Sekelompok preman telah datang dan menghancurkannya. Karena itu, Bai Xiaochun mulai turun ke kegilaan. Pengganggu. Teriaknya, perlahan bangkit. Lengkap dan benar-benar pengganggu. Terlepas dari bagaimana dia gemetar karena marah, dia pertama kali memastikan untuk menyingkirkan Bai Hao agar dia aman. Berjuang untuk mendapatkan kendali, dia mengirimkan akal ilahinya dan mengkonfirmasi bahwa ada beberapa lusin orang di daerah itu, dengan beberapa ratus lebih sedikit lebih jauh, mendekat. Itu dengan sendirinya menegaskan kepadanya bahwa orang-orang ini berusaha membunuhnya. Itu menjadi lebih jelas mengingat bahwa ada orang yang sudah bersiap untuk menyerang. Namun, alih-alih hanya mulai bertarung, dia mengeluarkan slip giok transmisi dan mengirim pesan suara ke Giant Ghost King. Ketika Raja Hantu Raksasa mendengar apa yang terjadi, dia awalnya tertegun. Namun, pada dasarnya dia adalah orang yang dominan dan sombong, jadi setelah berpikir sejenak, dia mengirim balasan. Bai Hao, kamu menantu Raja Hantu Raksasa. Tidak mungkin kamu hanya bisa berdiri dan membiarkan mereka menggertak kamu. Kalahkan mereka. Aku akan menangani segala konsekuensi. Pastikan untuk tidak membunuh siapapun. Aku akan memberitahu Moer untuk pergi membantu, dan juga akan mengirim pesan ke Grand Heaven Master. Jangan khawatir, aku akan mengambil semua tanggung jawab. Petik 2 titik titik. Begitu Bai Xiaochun mendengar jawaban Raja Hantu Raksasa, keberaniannya tumbuh. Mendongak, dia tidak lagi berusaha menekan amarahnya, dan sebaliknya, membiarkannya terbakar sepanas mungkin. Tanpa ragu-ragu, dia kabur bergerak, terbang keluar dari apa yang tersisa dari lautan api. Kamu menipu aku dalam bisnis, dan menghancurkan toko aku. Kalian benar-benar telah memaksa tanganku. Bahkan ketika kata-katanya bergema seperti guntur surgawi, dia bergerak dengan kecepatan seperti kilat untuk muncul di depan seorang pembudidaya Naschen Sol yang masuk. Kultivator itu tidak lain adalah Little Wolf God, yang melihat tidak lebih dari secercah cahaya sebelum Bai Xiaochun tepat di depannya, wajahnya dipelintir dengan amarah ganas. Dengan gemetar, dia mundur dan berkata, tunggu, Bai Hao, izinkan aku menjelaskan. Saat itulah Bai Xiaochun menyerang dengan pukulan tinju yang marah. Kembalikan kekuatan hidupmu, bukan? Merasa sedikit masokis dan memutuskan untuk kembali lagi. Baik, berlututlah. Little Wolf God benar-benar tak berdaya karena sebuah adegan yang sangat mirip dengan Necromancer yang dimainkan oleh Ketel. Darah menyembur keluar dari mulutnya, disertai dengan jeritan kesakitan, saat serangan tinju Bai Xiaochun yang menakutkan menjatuhkannya dari udara untuk membanting ke tanah. Jiwanya yang baru lahir terguncang begitu parah sehingga hampir keluar ke tempat terbuka. Lalu, dia pingsan. Bab 749, seperti pisau panas dari mentega. Ketika Little Wolf God menghantam tanah, ledakan besar bergema, dan retakan menyebar ke segala arah. Ketika Little Wolf God terbaring di sana, basah oleh darah dan benar-benar tidak bergerak, semua yang lain yang dipilih di daerah itu terengah-engah. Sebelum mereka bisa melakukan apa saja, Bai Xiaochun yang marah menghilang sama seperti hantu, untuk muncul kembali di depan dua penggarap jiwa lainnya. Kalian berdua turun ke sana juga. Dia berteriak dengan marah. Kedua pembudidaya jiwa bersiap untuk melawan, tetapi langsung menyadari bahwa jiwa baru lahir mereka telah tidak stabil, dan kekuatan basis kultivasi mereka melemah. Bahkan ketika mereka berteriak dengan khawatir, ledakan terdengar ketika Bai Xiaochun memukul bahu mereka dengan tinjunya. Suara retak bisa terdengar ketika banyak tulang patah, dan mereka diturunkan berteriak untuk membanting ke tanah di sebelah Little Wolf God. Hal-hal belum berakhir, meskipun kemarahan Bai Xiaochun sekarang sepenuhnya terbakar. Itu akan sama dengan siapapun yang menyaksikan toko yang telah mereka kerjakan tanpa lelah lebih dari menjadi reruntuhan. Selain itu, sekarang dia telah diberi lampu hijau oleh Raja Hantu Raksasa, dia tidak takut pada apapun. Jelas, dia bahkan hampir selesai. Dia selanjutnya muncul di depan seorang setengah baya yang dipilih dari salah satu klan aristokrat, yang wajahnya segera kehabisan darah ketika dia mulai mundur. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku, Bai Hao? Tidak, aku tidak. Jawab Bai Xiaochun dengan teriakan marah. Tentu saja, kata-kata yang diucapkannya menyebabkan rahang pria parubaya itu jatuh. Kemudian, Bai Xiaochun berada di atasnya, tangan kanannya bergerak dengan kecepatan kilat untuk meraih leher pria itu dan melemparkannya ke tanah.
Ledakan terdengar ketika darah disemprotkan dari mulut pria itu. Naschen Soul-nya hampir hancur, dan segera jatuh keluar dari dalam dirinya. Pada saat yang sama, 5 organ Yin dan 6 organnya hancur, dan ia jatuh pingsan. Kamu pikir aku idiot atau apalah? Membunuhmu akan membuang banyak tenaga hidup yang bagus. Bai Xiaochun terkesan bahwa kata-katanya sangat mengesankan dan pergi untuk menunjukkan betapa luar biasanya dia. Tepat ketika dia akan membuat langkah lain, puluhan orang di daerah itu akhirnya mulai pulih dari keterkejutan awal mereka atas tindakan menakutkan Bai Xiaochun sejauh ini. Semua orang ini memiliki basis budidaya yang mengesankan. Meskipun beberapa dari mereka hanya berada pada tahap formasi inti, mereka terpilih teratas dari klan mereka, orang-orang yang melampaui orang biasa pada tingkat budidaya yang sama. Meskipun Bai Xiaochun jelas perkasa, hanya butuh beberapa saat sebelum orang-orang mulai menangis. Serang bersama. Bahkan jika Bai Hao ini lebih kuat dari yang sudah ada, itu tidak seperti dia manusia super. Dia membangkitkan kemarahan publik, jadi kita pasti harus membuatnya membayar harganya. Lusinan orang merotasi basis kultivasi mereka dan melakukan gerakan mantra untuk melepaskan kemampuan ilahi. Cahaya multiwarna membentuk sesuatu seperti gelombang besar yang melonjak menuju Bai Xiaochun. Di dalam teknik-teknik magis itu ada 3 naga jiwa, dan juga banyak tornado. Ada aliran cahaya pedang dan proyeksi pedang, dan bahkan sesuatu seperti burung merak besar, yang ekornya berubah menjadi aliran pedang bercahaya yang melesat di udara menuju Bai Xiaochun. Lebih jauh dari kejauhan ada 40 atau 50 orang yang belum tiba di tempat pertarungan, yang menggunakan benda ajaib untuk menembak dengan kecepatan tinggi menuju Bai Xiaochun. Di belakang mereka ada lebih banyak orang, semua bergegas ke arah yang sama. Jelas, Bai Xiaochun benar-benar dikelilingi. Itu jebakan maut. Bai Xiaochun sepenuhnya menyadari situasi ini, dan itu menyebabkan matanya berubah lebih merah daripada sebelumnya. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Bahkan jika dia mencoba melarikan diri dari situasinya, dia akan dihadang oleh kerumunan di sekitarnya. Hanya ada satu opsi, dan itu, untuk bertarung. Dia sekarang mengandalkan tulang temperet dan kekuatan defensif yang kuat untuk bertarung melawan pasukan virtual pembudidaya pilihan. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengulurkan tangan kanannya, mengungkapkan parasol abadi. Tentu saja, karena kekuatan topengnya, itu tampak seperti sesuatu yang sama sekali berbeda. Tanpa ragu-ragu, dia membuka payung dan mendorongnya ke depan untuk memenuhi gelombang teknik magis dan kemampuan ilahi. Entah itu naga, tornado, lampu pedang, proyeksi pedang, atau apapun, mereka semua diblokir oleh kekuatan parasol abadi. Getaran mengalir di Bai Xiaochun, dan matanya berubah lebih merah karena dia didorong mundur beberapa langkah. Menempatkannya tepat di sebelah Little Wolf God dan 3 pembudidaya lainnya yang dia jatuhkan dari udara. Tanpa berhenti sejenak, dia menikam parasol abadi ke dalam mereka, satu demi satu. Jeritan sengsara terdengar dari mulut mereka ketika mereka sadar untuk menemukan tubuh daging mereka layu, dan kekuatan hidup mereka mengalir ke parasol abadi. Setelah kekuatan hidup kemudian diteruskan ke Bai Xiaochun, tempatnya di dalam strata ke-8 dari Temperet Bones tumbuh lebih tinggi. Wolf God kecil telah mengalami hal yang sama sebelumnya, tetapi para pembudidaya lain tidak. Mereka hanya mendengar metode jahat Bai Hao. Sedangkan untuk Little Wolf God, dia sedikit lebih baik mengingat ini adalah yang kedua kalinya. Setelah insiden di Necromancer Kettle, klannya telah menggunakan banyak metode untuk membantunya memulihkan tenaga yang hilang. Tetapi sekarang setelah semuanya terjadi lagi, kepahitan dan penyesalan dalam hatinya mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Metode Bai Xiaochun menggunakan Eternal Parasol untuk bertahan melawan teknik sihir yang menyerang, dan kemudian menyerap kekuatan hidup dari Little Wolf God dan yang lainnya, bekerja dengan sempurna. Dia mengambil kekuatan hidup dalam satu gerakan halus, dan kemudian mulai beraksi lagi. Bash Mountain Sucking Bash meledak mengubahnya menjadi serangkaian afterimage dan ledakan sonik. Kemudian ia menabrak seorang pembudidaya Naschen Soul, yang batuk seteguk darah saat ia terlempar ke belakang. Pada titik inilah seorang pembudidaya inti formasi sangat ceroboh dan bodoh ke samping melambaikan jarinya ke arah Bai Xiaochun. Seketika, mutiara hijau berukuran kepalan tangan melesat ke udara menuju Bai Xiaochun. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip, kemunculan mutiara yang tiba-tiba ini menyebabkan perasaan aneh muncul di dalam dirinya. Jelas mutiara ini bukan barang biasa.
Ketika sudah dekat, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kiri dan kemudian melambaikan jarinya, menyebabkan kekuatan kontrol untuk membungkus mutiara dan melemparkannya kembali ke arah asalnya. Wajah pembudidaya inti formasi jatuh ketika dia menyadari bahwa sudah terlambat untuk mencoba melarikan diri. Ketika mutiara menabraknya, itu hancur, menciptakan gas beracun hijau yang bersifat jahat yang segera menyebabkan seluruh area di sekitar pembudidaya berputar dan terdistorsi. Jeritan sengsara terdengar selama 2 napas waktu, setelah itu pembudidaya, telah direduksi menjadi darah dan darah. Dia telah hancur dalam tubuh dan jiwa. Para pembudidaya di sekitarnya tersentak dan di bawah, mata Little Wolf God mulai bersinar terang. Dia mulai membunuh orang, ya. Ekspresi tak sedap dipandang bisa terlihat di wajah Bai Xiaochun juga. Dia belum berangkat untuk membunuh siapapun. Meskipun ledakan nyala 17 warna telah mengakibatkan beberapa kematian, gerombolan ini adalah yang datang setelahnya. Dia tidak bisa benar-benar dimintai pertanggungjawaban atas salah satu dari situasi itu. Namun, dia juga tahu bahwa klan orang-orang yang telah dia bunuh tidak akan menerima penjelasan seperti itu. Situasinya saat ini berbeda dari Necromancer Kettle. Saat itu, dia bisa melarikan diri ke kabut jika dia mau. Selain itu, tidak ada penanam jiwa dari generasi yang lebih tua yang hadir untuk ikut campur. Sekarang, dia berada di Ark Emperor City, dan semuanya berbeda. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan lebih jauh lagi, tidak akan lama sebelum orang-orang dari generasi yang lebih tua muncul. Itulah sebabnya dia mengirim pesannya ke Raja Hantu Raksasa, dan juga mengapa dia berusaha keras untuk tidak membunuh siapapun. Tapi sekarang, dia kehabisan pilihan. Baik, bunuh itu. Terus, kamu pikir hanya karena harimau itu tidak meraung, itu berarti anak kucing berbulu atau apa? Aku tidak ingin membunuh siapapun, tetapi kamu tidak meninggalkan aku pilihan. Kelompok pembudidaya ini telah menghancurkan rumahnya, dan karena itu, niat membunuh akhirnya muncul di matanya. Dia seperti prajurit surgawi, atau binatang purba saat dia melepaskan gerakan membunuh. Lebih banyak suara gemuruh terdengar ketika banyak teknik magis dan kemampuan ilahi mendekat. Seperti yang mereka lakukan, Bai Xiaochun mengepalkan tangannya menjadi tinju, melepaskan serangan tinju yang mengirimkan gelombang suara ke segala arah. Kemudian, dia berada di depan seorang penanam jiwa lain, yang dia tusuk dengan parasol abadi dan menyedot kekuatan hidup. Dia tidak berhenti sejenak. Melintas bergerak, ia mulai menyerap lebih banyak kekuatan hidup. Tidak ada satupun dari puluhan pembudidaya jiwa di daerah itu yang cocok untuknya sama sekali. Tidak ada jumlah teknik magis atau kemampuan ilahi yang tampaknya mampu melakukan apapun untuknya, atau menembus pertahanan parasol abadi. Kemanapun dia pergi, dia memotong musuh-musuhnya seperti pisau panas menembus mentega. Cahaya darah dan api menerangi seluruh langit dan bumi. Bab 750, Stratum ke-9. Ini bukan malam yang tenang bagi Ark Emperor City. Itu terutama berlaku untuk Borough 89, yang saat ini bersinar dengan cahaya api, dan dipenuhi dengan teriakan parau. Mata Bai Xiaochun merah padam saat dia melihat sekeliling. Gelombang pertama dari beberapa lusin yang dipilih adalah mati atau kehabisan tenaga hidup ke titik di mana mereka terluka parah. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana di dalam api yang berkedip-kedip, dia tampak sangat menakutkan. Dia tidak berangkat untuk membunuh siapapun, tetapi mereka telah memaksakan tangannya dan tidak memberinya pilihan lain. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah datang untuk menemukannya. Dan bukan hanya sekali saja. Dia juga tidak tertarik berkelahi. Namun, mereka mengepungnya, dan ada lebih banyak musuh yang mendekat setiap saat, membuat penerbangan tidak mungkin. Selain itu, dia tidak terlalu akrab dengan Ark Emperor City, jadi bahkan jika dia berhasil membebaskan diri dari pertempuran, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Menggertakku, dan mendorongku ke sudut. Gumamnya, sebagian menggigil karena marah dan sebagian lagi dengan ketakutan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini selain harapan bahwa Raja Hantu Raksasa akan bisa menyelamatkannya. Segalanya berkembang terlalu cepat. Bahkan, sudah ada kemampuan ilahi dan teknik magis yang tak terhitung jumlahnya mendekat padanya, serta cahaya item magis. Gelombang kedua yang dipilih mendekati, dengan pembudidaya inti formasi di belakang, dan ahli Naschen Sol di depan.
Meskipun mereka sudah bisa melihat bahwa Bai Xiaochun adalah pejuang yang brutal, peristiwa itu telah mencapai masa kritis, dan tidak ada dari mereka yang mau mundur. Lebih dari 100 pembudidaya jiwa mendekati dari segala arah, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang akrab dengan Bai Xiaochun, termasuk Zhao Dongshan, Li Tiansheng, dan lainnya. Itu terlalu mendesak untuk situasi bagi Bai Xiaochun untuk merenungkan apa yang harus dilakukan. Mata menyala dengan niat membunuh, dia berlari ke depan, melepaskan energi mengejutkan saat dia maju menyerang. Sangat buang. Boom bisa terdengar saat pertempuran sengit pecah. Bai Xiaochun tak terbendung, dan tidak masalah siapa yang berakhir di depannya, mereka semua terlempar ke belakang, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Benar-benar dikejutkan oleh kekuatan dan keganasan Bai Xiaochun. Dia bahkan lebih kuat daripada dia kembali di Necromancer Kettle. Jadi ini Bai Hao, sosok legendaris yang mengalahkan 100 yang dipilih. Dia kuat tapi kami kalah jumlah. Selain itu, kita ada di Ark Emperor City. Petik 2 titik. Semua orang dengan cemas menekan serangan itu, dan segera pemandangan itu adalah salah satu dari kekacauan total. Li Tiansheng berada di kerumunan, melakukan gerakan mantra yang memanggil awan gas beracun. Dia tahu betapa luar biasanya Bai Xiaochun, dan karena itu tergantung ke belakang, siap melarikan diri jika dia harus. Namun, sebelum dia bahkan menyadari apa yang sedang terjadi, Bai Xiaochun menatap kerumunan langsung ke matanya. Kulit kepala kesemutan, dia tiba-tiba teringat kembali bagaimana Bai Xiaochun memandangnya dengan cara yang persis sama di Necromancer Kettle. Bai Xiaochun kabur, menghindar dari seorang pembudidaya acak untuk tiba-tiba muncul tepat di depan Li Tiansheng, tampak seperti sesuatu dari mimpi buruk. Jantung Li Tiansheng melompat ke tenggorokannya, dan dia segera berbalik dan melarikan diri. Namun, Bai Xiaochun tertawa gila dan menggunakan Mountain Sucking Badge-nya, melepaskan tingkat kekuatan tubuh daging yang ekstrim untuk meledakkan kerumunan. Menggunakan Eternal Parasol untuk membela diri melawan kemampuan ilahi dan teknik magis, dia menembak untuk mengejar Li Tiansheng. Bai Xiaochun seperti mimpi buruk dalam bentuk hidup bagi Li Tiansheng, yang dengan cepat menamparkan tasnya untuk menghasilkan jantung manusia yang sebenarnya berlumuran darah. Wajah memutar dengan geraman iblis, ia menghancurkan hati, menyebabkan bau harum yang menyerupai parfum wanita meledak. Kemudian, gambar seorang wanita muncul, wajah memilin kesakitan saat dia menembak ke arah Bai Xiaochun. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip, dia bisa mengatakan bahwa Li Tiansheng tidak mengandalkan teknik biasa. Hati yang baru saja dihancurkannya tampak mengejutkan dalam segala hal, lebih jauh lagi, perempuan bayangan yang berlari ke arahnya tampaknya memiliki lubang di dadanya di mana seharusnya hatinya. Bai Xiaochun melompat mundur untuk menghindari wanita itu, tetapi pada saat yang sama, melemparkan parasol abadi di depannya, menyebabkannya menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Li Tiansheng. Sebelum Li Tiansheng bisa bereaksi, parasol abadi telah menusuk langsung ke dadanya. Kekuatan kehidupan tumpah, dan saat rasa sakit memenuhi dirinya, Bai Xiaochun melambaikan jarinya, menyebabkan parasol abadi terbang kembali ke arahnya. Kemudian dia membanting tangannya ke tanah, menyebabkan penghalang duri tajam muncul dari tanah untuk mempertahankan diri dari kemampuan ilahi yang masuk. Mempertimbangkan berapa banyak kekuatan-kekuatan kehidupan yang mengalir ke Bai Xiaochun, tulang marahnya dengan cepat mendekati lapisan ke-9. Sedikit lagi, dan aku akan menerobos. Bahkan ketika dia mencapai titik ini dalam pemikirannya, paku di sekelilingnya hancur, dan lusinan pembudidaya menembak ke arahnya. Segalanya kabur, tapi itu tidak terlalu penting bagi Bai Xiaochun, dia tahu bahwa semua orang di daerah itu adalah musuhnya. Suara gemuruh bisa terdengar saat dia mengandalkan kecepatan luar biasa yang berbatasan dengan teleportasi. Dengan tidak menggunakan basis kultivasinya, ia melestarikan kekuatan spiritual, dan dengan demikian bisa terus berjuang lebih lama. Selain itu, ada banyak orang di daerah itu yang bisa membantu menjaga kekuatan tubuh kedagingannya. Pertempuran sengit bisa didengar, dan pada saat yang sama, lebih banyak penanam jiwa muncul di tempat kejadian. Semakin sulit bagi Bai Xiaochun untuk memblokir semua kemampuan ilahi yang masuk dan barang-barang magis dengan parasol abadi, dan beberapa mulai melakukan kontak dengannya. Namun, serangan yang mendarat pada dirinya tidak membuatnya berhenti bahkan untuk sesaat. Dia benar-benar seperti penjelmaan iblis abadi, teknik magis dari para pembudidaya inti formasi tidak seperti apapun baginya, fakta yang menyebabkan beberapa orang terkesiap kaget. Bahkan teknik magis dan item dari para ahli Naschen Soul tidak banyak mempengaruhi dia.
Paling-paling, mereka menyebabkan dia sedikit mengernyit. Menimbang bahwa dia hanya berurusan dengan puluhan serangan yang masuk, Eternal Parasolnya dapat mempertahankannya dengan cukup baik sehingga dia juga mampu melawan balik. Dengan setiap serangan kepalan yang dia gunakan, dia mengirim seseorang terbang, dan kemudian akan menyedot kekuatan hidup mereka. Jelas tidak satu pun dari orang-orang yang dipilih ini pernah menganggap bahwa seorang pembudidaya Nas Chen Sol mungkin sekuat ini. Itu sulit dipercaya sampai tingkat yang absurd. Kekuatan tubuh dagingnya berada di luar imajinasi, dan membuat mereka benar-benar terguncang. Siapa lelaki ini? Apakah dia tidak memiliki kelemahan? Petik 2 titik titik. Di mana kita seharusnya memukulnya? Kecepatannya, tubuh kedagingannya, ketahanannya, pertahanannya, mereka semua ada di level tertinggi. Bagaimana kita melawan ini? Menimbang bahwa semakin sedikit orang dibiarkan berdiri di dekat Bai Xiaochun, ekspresi kayu bisa terlihat di wajah banyak Wildlanders. Tidak ada dari mereka yang berani melepaskan serangan lagi, dan kebanyakan dari mereka bahkan mulai mundur. Zhao Dongshan ada di tanah, hatinya dipenuhi dengan penyesalan saat dia melarikan diri, takut Bai Xiaochun akan memperhatikannya. Apa yang aku pikirkan menyebabkan masalah bagi pembunuh jahat ini? Tolong jangan perhatikan aku. Bahkan ketika Zhao Dongshan berdoa untuk cara untuk keluar dari situasi ini, kelompok lebih dari 100 yang dipilih mendekat dengan Zhou Hong di tengah-tengah mereka. Ketika mereka sudah cukup dekat, mereka bisa melihat pembantaian di daerah itu, mayat banik orang yang dipilih berserakan di tanah di sekitar Bai Xiaochun, yang urat-urat bajunya memompa. Dan yang memancarkan udara kegilaan brutal. Zhou Hong terkejut, tetapi pada saat yang sama, senang. Dia akhirnya membunuh beberapa orang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini, Bai Hao. Petik 2 titik titik. Bahkan ketika Zhou Hong tiba, Bai Xiaochun menarik parasol abadi dari tubuh salah satu penanam jiwa. Dengan kekuatan hidup yang baru saja dia peroleh, dia bisa mengatakan bahwa tulang temperetnya tidak lagi berada di strata ke-8, melainkan di ke-9. Dengan itu, dia menatap perlahan ke arah Zhou Hong. Zhou Hong, katanya, matanya menyala dengan niat membunuh saat dia bergerak. Sementara itu, di luar Ark Emperor City di Giant Ghost Legion, Nyonya Merah Debu sedang duduk di tenda komandonya yang merah, alisnya berkerut dengan muram. Di tangannya ada slip giok transmisi yang mengirim suara Giant Ghost King bergema ke dalam benaknya. Bai Hao ini adalah bencana total. Dia bergumam melalui gigi yang terkatup. Sejauh menyangkut dirinya, dia sudah membantunya sekali. Tanpa intervensi, Duke Surgawi dari Chen Clan pasti akan melihat masalah ini. Meskipun dia tersentuh oleh cara dia mendapat manfaat dari situasi itu, perasaan itu tidak terlalu dalam, dan dengan cepat memudar. Sekarang di sini ayahnya, sekali lagi memintanya untuk pergi melindungi Bai Hao. Tanpa memikirkannya, dia menolak. Jika dia memiliki keinginan kematian, maka biarkan saja dia mati. Mendengus dingin, dia baru saja akan menjatuhkan batu giok ke bawah ketika pesan lain datang dari Raja Hantu Raksasa. Hanya dia yang bisa mendengar kata-kata murka yang diucapkannya, dan apapun itu, mereka membuatnya duduk diam dalam diam sesaat sebelum bangkit berdiri. Aku akan membantunya untuk yang terakhir kalinya ini. Dengan itu, dia berjalan keluar dari tenda komando, memanggil beberapa lusin tentara Legiun Hantu Raksasa. Dan kemudian menuju ke Borough 89 di Ark Emperor City. Pada titik ini, para ahli yang kuat dari klan bangsawan dan bangsawan mendapatkan pesan dari berbagai pangeran putri mereka, dan pembudidaya muda lainnya. Sungguh luar biasa Empedu. Itu terutama benar ketika berita kematian mulai disaring. Klan yang terlibat segera mengirim orang ke sana, dan beberapa ahli top yang berkuasa bahkan pergi secara pribadi. Bab 751, Formasi Mantra Rahasia Klan-Klan. Saat Nyonya Merah Debu dan tokoh-tokoh agung dari bangsawan dan aristokrasi semuanya bergerak, Bai Xiaochun menembak melalui udara dalam sorotan cahaya. Matanya merah ketika ia menargetkan Zhou Hong dengan kekuatan mematikan. Wajah Zhou Hong jatuh. Dia tahu Bai Xiaochun kuat, dan tidak ingin benar-benar melawannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Karena itu, ia langsung jatuh kembali. Bai Hao ini telah membunuh orang, dan karena itu harus mati. Yang harus kita lakukan adalah menunda sebentar. Semuanya, serang bersama dan paksa dia kembali.
Petik 2 titik titik. Semua orang bisa melihat kebenaran dalam kata-katanya, terutama mereka yang telah menjadi bagian dari insiden di Necromancer Kettle. Mereka tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk membalas dendam. Hanya butuh waktu sesingkat-singkatnya untuk putaran teknik sihir yang bahkan lebih kuat untuk mengisi udara, menciptakan gelombang yang melonjak tanpa henti menuju Bai Xiaochun. Sebagai tanggapan, Bai Xiaochun membuka Eternal Parasol dan, bukannya melambat, malah mempercepat. Dia juga menamparkan tasnya memegang, menghasilkan semangat 16 kali lipat meningkatkan tombak hitam. Membiarkan teriakan marah, dia maju terus, membela diri dengan payung di satu tangan dan menusuk dengan tombak di tangan lainnya. Tombak itu menyebabkan pusaran besar muncul, yang memicu napas terkulai dari Zhou Hong, yang jatuh kembali. Di samping Zhou Hong ada seorang pria muda yang menemaninya. Saat ini, ekspresinya suram, dan dari sorot matanya, dia sepertinya menghitung sesuatu. Tiba-tiba, niat membunuh berkobar di matanya, dan dia mengeluarkan kompas Feng Shui kuno. Rekan-rekan Taois, tolong pilih posisi untuk dipegang berdasarkan indikasi kompas Feng Shui aku. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, cahaya cemerlang keluar dari kompas Feng Shui. Menciptakan gambar yang diproyeksikan dari kompas di sekitar Bai Xiaochun. Lebih dari 100 titik bercahaya bisa dilihat, yang bergerak bersamanya saat ia menyerang. Ketika yang terpilih di daerah itu melihat itu, mata mereka berkilauan, dan mereka segera mulai mengambil posisi yang ditandai oleh titik-titik yang bercahaya. Kultivator jiwa pertama tiba-tiba menemukan dirinya mengenakan baju zirah berkilauan. Pada saat yang sama, armor itu menyebabkan kabut berkabut mulai menumpuk di sekitar Bai Xiaochun. Hampir segera setelah dia berada di tempat, Bai Xiaochun bisa merasakan tekanan kuat membebani dirinya. Dalam beberapa saat, semakin banyak orang yang datang, dan ketika mereka melakukannya, baju zirah muncul pada mereka. Setiap baju zirah dihubungkan dengan yang lain oleh aliran cahaya, yang secara bersamaan menyebabkan kabut berkabut menjadi lebih padat. Tekanan luar biasa sekarang membebani Bai Xiaochun dari formasi mantra, membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Selain itu, ini hanya menghancurkan berat, bukan penyegelan, yang berarti bahwa heks kematiannya benar-benar tidak berguna. Ketika Zhou Hong mengambil tempat di formasi, kekuatannya tumbuh lebih kuat. Namun, tidak semua yang hadir memilih untuk bergabung, terutama beberapa orang yang telah menjadi bagian dari dua gelombang penyerang pertama. Misalnya, Zhao Dongxian. Mereka adalah orang-orang yang telah terguncang oleh kecakapan pertempuran Bai Xiaochun, dan masih ragu untuk mendekati dia, bahkan dengan formasi mantra yang menguncinya. Betapa sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Pikir Zhou Hong, mendengus dingin. Mengabaikan Zhao Dongxian dan yang lainnya, dia fokus pada kekuatan pembentukan mantra dan meluncurkan kemampuan ilahi dan teknik magis. Adapun Bai Xiaochun, ekspresinya tidak sedap dipandang ketika dia tetap di tengah formasi mantra yang berputar. Kabut tebal di sekelilingnya mengunci semua ciptaan dan membuat pelarian yang tampaknya mustahil. Selain itu, tekanan semakin kuat saat ini. Kemudian, hujan cahaya pedang mulai menjerit ke arahnya, memprovokasi kerutan di pihaknya ketika dia memperpanjang Eternal Parasol untuk mempertahankan dirinya. Beberapa saat kemudian, ledakan terdengar, dan dia merasakan ki dan darahnya melonjak di dalam dirinya. Saat ini, dia tidak bisa melihat siapapun di luar formasi mantra, tetapi orang-orang itu bisa melihatnya. Zhao Dongxian dan yang lainnya yang tidak berpartisipasi menyaksikan lebih dari 100 pembudidaya jiwa yang merupakan bagian dari formasi terus bergerak. Menyebabkan ruang di sekitar Bai Xiaochun menyusut. Mudah untuk membayangkan bahwa, begitu formasi mantra menyusut ke titik tertentu, serangan mematikan akan dilepaskan. Formasi apa itu? Zhao Dongxian berpikir dengan terkesiap, terpana dengan apa yang dilihatnya. Zhou Hong hanya tertawa dingin, merasakan kekuatan basis kultivasinya diserap ke titik cahaya yang bersinar, dan pada saat yang sama, melihat Bai Xiaochun ragu-ragu di dalam. Kemudian, tatapannya beralih ke pemuda di luar formasi yang memegang kompas Feng Shui. Pria muda yang dikirim pangeran kedua untuk menawarkan bantuan benar-benar adalah master formasi mantra yang maha kuasa, pikirnya. Bai Hao, Bai Hao. Sayang sekali kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengetahui bahwa, selain aku, pangeran kedua dan bahkan pangeran besar semua terlibat dalam hal ini. Kamu terlalu banyak menyinggung bangsawan dan aristokrasi. Kamu bahkan tersinggung, klan kekaisaran. Petik 2 titik titik. Saat Zhou Hong tertawa dingin, ekspresi wajah Bai Xiaochun berubah lebih tidak sedap dipandang.
Kemudian, dia kabur bergerak, memilih arah dan menggambar di Mountain Saking Bashe. Ledakan bergema, dan formasi mantra bergetar. Namun, serangan besar-besaran juga memukul Bai Xiaochun, menyebabkan ekspresinya berubah bahkan lebih sedap dipandang. Jelas pertahanan formasi mantra ini tidak dapat dengan mudah dipatahkan. Jadi itu mengumpulkan kekuatan pertahanan semua orang di luar formasi. Dia terus menghindari cahaya pedang yang terus menebasnya, aura yang semakin kuat setiap saat. Tidak akan lama sebelum cahaya pedang itu, sekuat Deva. Bai Xiaochun menarik napas ketika dia menyadari betapa kuatnya formasi mantra ini. Ini adalah formasi mantra yang cukup spektakuler untuk terbentuk dengan begitu cepat. Biasanya formasi besar dan kuat seperti ini membutuhkan waktu lama untuk dipasang. Sambil mengerutkan kening, dia berpikir kembali kepada pemuda itu dengan kompas Feng Shui yang telah berdiri di sebelah Zhou Hong, yang telah menyiapkan formasi mantra. Dia pasti orang asing bagi Bai Xiaochun, bukan salah satu dari orang-orang yang pernah hadir di ketel Necromancer. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa formasi mantra jelek seperti ini dapat menahanku? Ekspresi liar muncul di matanya. Dia tahu bahwa ini bukan saat untuk duduk-duduk membuang-buang waktu. Sulit untuk mengatakan apakah Raja Hantu Raksasa bisa meyakinkan Nyonya Merah Debu untuk datang membantunya, dan kekuatan formasi mantra mulai meningkat setiap detiknya. Pada gilirannya itu berarti bahayanya semakin besar. Mari kita lihat mana yang lebih kuat, formasi mantramu, atau tinju kaisar kekasihku. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan ketika dia melakukan aura, basis kultivasinya berfluktuasi. Dan segala hal tentang dirinya menghilang. Mereka menyusut, memfokuskan seluruh keberadaannya, bahkan kekuatan hidupnya, kembali ke asalnya. Untuk setiap jenis akal ilahi, Bai Xiaochun akan tampak tanpa aura apapun, hampir seolah-olah dia adalah mayat. Mata Zhao Dongshan melebar, dan wajah Zhou Hong jatuh. Dia akan menggunakan serangan kepalan itu. Zhou Hong dan semua orang dalam formasi mantra yang juga berpartisipasi dalam peristiwa Necromancer Ketel segera terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dan mengirim lebih banyak kekuatan mengalir keluar dari basis kultivasi mereka. Lagi pula, hal-hal yang telah mereka lihat yang dilakukan kepalan tinju adalah hal-hal yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Satu-satunya yang tidak bereaksi sedemikian rupa adalah pria muda dengan kompas Feng Shui. Meskipun dia bisa melihat bagaimana Zhou Hong dan yang lainnya bereaksi, dia sepenuhnya yakin bahwa pembentukan mantra ini tidak dapat dipatahkan oleh siapapun di bawah Deva Realm. Bagaimana mungkin Bai Hao yang sangat kecil ini bisa mematahkan formasi mantra rahasia klan kekaisaran? Tentu saja, tidak ada cara bagi siapapun, bahkan Zhou Hong dan yang lainnya. Untuk mengetahui bahwa Vis Kaisar Abadi Xiaobai yang sebenarnya jauh berbeda dari versi yang mereka saksikan di masa lalu. Kembali di Necromancer Ketel, Bai Xiaochun telah menggunakan kekuatan penuh dari tubuh kedagingannya untuk menyalakan serangan tinju. Tapi sekarang setelah dia berada di lapisan ke-9 dari tulang temperet, Vis Kaisar yang tidak matinya benar-benar bisa melepaskan, melipat gandakan jumlah kekuatan tubuh penuh dagingnya. Jumlah sebelumnya mengejutkan, tapi 2 kali lipat, adalah tingkat kekuatan yang bahkan Bai Xiaochun tidak yakin. Yang dia tahu adalah bahwa Nyonya Merah Debu pun bisa terluka karenanya. Mata Bai Xiaochun tampak benar-benar mati, dan tubuhnya tampak seperti pohon layu. Namun, pada saat itulah tangannya mengepal. Sebuah pusaran hitam muncul di sekitarnya, sesuatu seperti lubang hitam. Distorsi menyebar di udara, dan sinar cahaya pedang yang masuk terpelintir dari keberadaan. Aura yang menakutkan muncul dari lubang hitam yang sepertinya terlalu misterius untuk didefinisikan. Begitu itu mulai menyebar melalui pembentukan mantra, orang-orang di dalam merasakan hati mereka berdebar ketakutan, dan sensasi krisis mematikan. Pria muda dengan kompas Feng Shui jelas terkejut, dan untuk kompas Feng Shui sendiri, itu mulai bergetar tidak stabil. Tidak mungkin. Dia berteriak. Bagaimanapun, lawannya telah melakukan tidak lebih dari mengepalkan tinjunya. Bab 752, Serangan Tinju Tingkat Dewa. Bahkan ketika Zhou Hong, pria muda dengan kompas Feng Shui, dan banyak orang terpilih lainnya mulai berteriak ketakutan, udara besar yang mendominasi muncul di dalam formasi mantra. Sosok besar, bayangan muncul, mengenakan jubah kekaisaran, dan mengenakan mahkota kekaisaran.
Tentu saja, berkat kekuatan topeng Bai Xiaochun, gambar itu tampak berbeda dengan orang-orang dalam pembentukan mantra. Namun, udara yang mendominasi itu masih ada di sana, dan bahkan menyebabkan pikiran Zhao Dongshan dan lainnya semakin jauh untuk berputar. Terengah-engah bisa didengar, semua orang merasa, di depan sosok bayang-bayang ini, mereka tidak lebih dari serangga, menatap penuh ketidakberdayaan. Zhou Hong merasakannya dengan sangat jelas. Kembali di Necromancer Kettle, dia telah menghadapi Vis Kaisar Unding milik Bai Xiaochun, dan bisa langsung mengatakan bahwa sosok bayangan ini jauh lebih mengejutkan daripada yang sebelumnya. Tidak hanya lebih bersifat jasmani, tetapi juga lebih mendominasi. Faktanya, versi yang dia hadapi di Necromancer Kettle hampir tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan versi baru ini. Ini. Zhou Hong secara fisik gemetar, seperti yang lainnya yang mendukung pembentukan mantra. Kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam muncul dari dalam hati mereka untuk menggenggam mereka tanpa henti. Pada saat itu, Bai Xiaochun tiba-tiba mendongak wajahnya tanpa ekspresi. Lalu dia melepaskan pukulan ganas ke kabut di depannya. Dalam hatinya, dia mengucapkan 3 kata. Tidak mati. Kepalan Kaisar. RUUMBLE. CRRAASH. Kaisar yang besar dan bayangan juga menyerang dengan tinjunya. Bahkan, dari kejauhan, bahkan tidak mungkin melihat Bai Xiaochun. Satu-satunya hal yang terlihat adalah Kaisar Bayangan, memandang ke bawah dengan cemoohan seorang paragon ketika dia melepaskan serangan kepalan tangan. Energi masif meletus yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagi Zhao Dongshan, itu tampak seperti dewa yang sebenarnya telah turun angin menjerit, dan kehendak yang kuat bangkit, kehendak seperti apa yang menjadi milik langit. Dedeva, bisiknya, tertegun. Semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdetak kencang di dada. Suara gemuruh yang kuat bergema keluar dari formasi mantra, bersama dengan suara retakan yang tajam. Setiap orang yang memberi kekuatan pada formasi mantra, termasuk Zhou Hong, hanya bisa menyaksikan ketika armor bercahaya yang menutupi mereka mulai hancur. Sebuah kekuatan yang menggulingkan gunung, menguras laut menabrak mereka, membuat mereka merasa seperti perahu dayung kecil di laut yang mengamuk, benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Salah satu armor bersinar milik penanam jiwa hancur, membuat dia kehilangan pertahanan apapun. Kemudian, sebuah pekikan kesakitan terdengar, seolah-olah dia telah ditabrak gunung. Gumpalan darah meletus dari mulutnya ketika ia dikirim terbang ke bawah untuk membanting ke tanah, benar-benar tidak sadar. Setelah semua, selain kekuatan yang diberikan oleh Bai Xiaochun, mereka juga harus berurusan dengan serangan dari formasi mantra. Menambah cedera pada cedera dengan cara yang sangat sulit untuk dipertahankan. Segera orang kedua juga terpengaruh, kemudian orang ketiga dan keempat. Dalam sekejap mata saja, 20 dipukul, lalu ke-50, 80. Satu demi satu, lebih dari 100 orang yang telah memberi kekuatan pada formasi mantra menjerit dengan sedih ketika mereka dikirim membanting ke tanah, ki dan darah dalam kekacauan. Organ-organ internal hancur, banyak dari mereka hampir kehilangan basis budidaya mereka karena kekuatan dampak. Semua terluka parah, dan terengah-engah. Itu termasuk Zhou Hong. Meskipun dia bertahan lebih lama dari yang lain, akhirnya darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia dikirim jatuh ke belakang. Formasi mantra telah benar-benar hancur. Kompas Feng Shui pria muda itu hancur, mengirimkan serangan balasan ke dalam dirinya yang menyebabkannya tampak tua. Rambutnya memutih, dan darah menyembur keluar dari mulutnya, dipenuhi dengan potongan-potongan organ dalam. Lagi pula, dia telah mengoperasikan formasi mantra, dan karenanya, dihantam dengan serangan balasan yang lebih besar daripada orang lain. Dia telah mencoba melemparkan umur panjangnya ke dalam formasi mantra untuk menstabilkannya, tetapi gagal. Beberapa saat kemudian, jeritan mengerikan terdengar ketika dia meledak terbunuh dalam jiwa dan raga. Semburan angin besar meledak dari formasi mantra yang hancur, menyapu ke segala arah saat Bai Xiaochun mengambil langkah maju. Rambutnya berantakan total, dan udara yang mendominasi yang mengelilinginya hilang. Dia tidak tampak menakutkan seperti saat-saat sebelumnya, namun, bagi semua orang yang hadir, dia seperti iblis abadi. Begitu dia muncul, Zhao Dongshan memekik alarm dan mulai terbang mundur, tidak berani tetap di tempat bahkan untuk waktu yang lebih lama. Terpilih lainnya yang telah bergegas menuju daerah semua tersebar. Saat ini, Bai Xiaochun terlalu mengejutkan dan menakutkan bagi mereka untuk berurusan dengan.
Bai Xiaochun benar-benar mengabaikan Zhao Dongshan yang melarikan diri dan orang-orang terpilih lainnya. Penggunaannya dari serangan tinju beberapa saat yang lalu telah benar-benar mengosongkannya, dan menguras kekuatan tubuh kedagingannya hingga sia-sia. Untungnya, basis kultivasinya masih ada, dan dia bisa menggunakannya untuk mengendalikan tubuhnya, jika tidak dia tidak akan bisa mengangkat jari. Saat dia bergerak, dia memutar basis budidayanya, terbang menuju yang terdekat dari lebih dari 100 orang terpilih yang telah diledakkan oleh serangan tinjunya. Mereka semua terluka parah, dan juga terguncang oleh kekuatan Bai Xiaochun. Dengan satu lambaian lengan, dia mengumpulkan mereka semua dan meletakkannya di tanah di depannya. Saat ini, dia merasa sangat lelah. Ketika dia membiarkan basis kultivasinya rileks, visinya berenang, jadi dia menggigit lidahnya untuk mempertahankan kejernihan. Terengah-engah, dia memelototi lebih dari 100 yang dipilih. Lagi dan lagi dan lagi. Katanya dengan suara serak. Kalian mendorong hal-hal terlalu jauh. Adapun yang terpilih, mereka menatapnya dengan wajah pucat. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang ini akan sangat kuat. Itu keterlaluan. Kemampuan ilahi apa itu? Dia berada di tahap Naschen Sol. Bagaimana mungkin dia menggunakan sihir rahasia seperti itu? Serangan tinju apa itu? Zhou Hong mengutuk dalam hati, tapi wajahnya masih pucat pasi. Dalam kepahitannya, dia menyadari bahwa itu Bai Hao ini telah tumbuh lebih kuat sejak pertemuan terakhir mereka, meninggalkannya jauh, jauh di belakang. Serangan tinju itu sudah menjadi mimpi buruk, dan sekarang itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Semua orang memandang Bai Xiaochun dengan kulit kepala kesemutan karena terkejut dan ngeri. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar bertemu Bai Hao yang telah mereka dengar begitu banyak. Dan pada saat ini, mereka sepenuhnya yakin bahwa kekuatan legendarisnya bukan lelucon. Dia benar-benar tidak manusiawi. Bai Xiaochun saat ini berjuang untuk mengendalikan nafasnya, tetapi bagi semua orang, itu membuatnya tampak seperti iblis abadi yang meneriakkan tulisan suci saat dia menatap mereka dengan mata merah. Dia mengeluarkan pil Good Fortune Heaven Cleaving dan memasukkannya ke mulutnya. Kemampuan ajaibnya langsung mengembalikan basis kultivasinya ke bentuk atas, dan juga mengembalikan tubuhnya ke kondisi baik. Kemudian dia mengambil nafas, mengangkat parasol abadi, dan berjalan ke penggarap jiwa yang ketakutan terdekat. Setelah menusuk payung ke dalam kultivator, kekuatan kehidupan mulai mengalir ke dirinya, semakin memulihkan kekuatan tubuh kedagingannya. Kultivator jiwa menjerit saat ia layu, tetapi syukurlah untuknya, niat membunuh Bai Xiaochun telah surut secara signifikan setelah menggunakan vis kaisar yang tak terbenam. Oleh karena itu, setelah beberapa saat berlalu, dia mengekstraksi parasol abadi dan pindah ke yang terpilih berikutnya. Semua orang memandangi kulit kepala yang kesemutan karena ketakutan, dan itu termasuk mereka yang belum hadir di Necromancer Kettle, dan mereka yang pernah. Dengar, mari kita bicarakan ini, Bai Hao. Jangan hahaha. Petik 2 titik titik. Jangan seperti ini, Bai Hao. Kamu sudah menyedot aku kering di ketel Necromancer. Kamu tidak harus, hei hahaha. Petik 2 titik titik. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku, Bai Hao? Berani sekali kamu. Patriark klan aku adalah Adipati Surgawi. Ini bukan ketel Necromancer, Bai Hao. Ini adalah Ark Emperor City. Petik 2 titik titik. Kesenangan, kutukan, ancaman, dan semua jenis kata lain bisa didengar. Pintu-pintu dari banyak toko di dekatnya membuka celah ketika orang-orang melihat keluar untuk melihat apa yang terjadi, di mana napasnya bisa terdengar. Sejauh ini, tidak ada yang berani melihat keluar, tapi sekarang mereka bisa, pemandangan yang mengejutkan bertemu mata mereka. Di sana Bai Xiaochun berdiri, berdenyut dengan vitalitas, setelah sendirian mengurangi musuh-musuhnya menjadi keadaan yang benar-benar menyedihkan. Semua penonton merasa merinding. Bai Xiaochun ini tidak seperti biasanya, sangat luar biasa dalam. Yang benar adalah bahwa dia sebenarnya tidak terlalu kuat. Jika seluruh kelompok beberapa ratus pembudidaya jiwa semuanya menyerang secara bersamaan, maka ia akan terluka parah atau bahkan dibunuh. Tetapi karena mereka datang kepadanya dalam 3 gelombang, dan karena beberapa seperti Zhao Dongshan benar-benar memilih untuk melarikan diri, dia berhasil mengalahkan mereka dengan baik.
Bab 753, The Will Lens Bitme. Pada akhirnya, formasi mantra itu sangat merepotkan bagi Bai Xiaochun sehingga ia terpaksa menggunakan tinju kaisar yang tak berujung untuk melanggarnya. Dan kemudian menggunakan pil keberuntungan Heavenly Good Fortune untuk pulih. Tanpa mundur pada strategi itu, ia tidak akan mampu menang. Merasa lebih dari sedikit marah, dia dengan cepat beralih dari yang terpilih ke yang berikutnya dan menikam parasol abadi ke dalam mereka. Dia memastikan untuk mendorongnya secara mendalam ke Zhou Hong, dan mengambil banyak kekuatan hidup. Kebanyakan orang menjerit, tetapi Zhou Hong hanya mengertakkan giginya dan menatap Bai Xiaochun tanpa kata. Apa? Kata Bai Xiaochun. Masih mengira kamu benar. Berbuat curang. Kamu menimbulkan masalah dengan aku kembali di Necromancer Kettle, lalu kamu mencoba membuat Sun Yifan dan Sima Tao melakukan pekerjaan kotor kamu untuk kamu. Dan sekarang kamu melakukan aksi kecil ini. Bai Xiaochun benar-benar hanya ingin menghapus Zhou Hong keluar keberadaannya di sini, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melupakan betapa kuatnya ayah Zhou Hong. Jika ayahmu bukan manusia setengah dewa, Lord Bai pasti sudah membunuhmu. Bai Xiaochun mendengus dingin, dan mengisap lebih banyak tenaga hidup darinya sampai hampir tidak ada yang tersisa. Pada saat itu, dia merasakan tulang temperetnya mulai berdenyut. Mengekstraksi parasol abadi, dia membuang akal sehatnya untuk mengamati sesuatu yang hangat mengalir melalui dirinya, berasal dari tulangnya. Sebuah getaran melandanya, dan kemudian dia merasakan kekuatan pertahanannya dan keseluruhan kekuatannya meningkat. Pada saat ini, dia keluar dari tingkat tulang temperet menjadi tingkat tulang bertenaga. Kalian memiliki latar belakang yang kuat, tetapi aku juga. Biasanya, terobosannya di tulang kematian akan menjadi penyebab kegembiraan. Tapi saat ini, dia sama sekali tidak merasa senang. Selain itu, terlepas dari kata-kata yang baru saja diucapkannya, dia sebenarnya merasa sangat gugup. Kamu harus menarik bagiku kali ini, Raja Hantu Raksasa. Dia berpikir. Aku benar-benar dalam masalah. Aku mungkin bukan putra kamu, tapi aku menantu kamu, bukan? Itu dianggap sebagai setengah putra, setidaknya. Sambil mendesah, dia merenungkan bahwa dia benar-benar telah difitnah dalam situasi ini. Dia tidak bersalah. Dia belum melakukan apa-apa. Dia telah mengurus bisnisnya sendiri dengan menyulut api ketika orang-orang gila ini meledak dan mulai berkelahi. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku tidak melawan, aku akan terbunuh. Dan aku juga tidak ingin membunuh siapapun. Itu kecelakaan. Semakin dia memikirkannya, semakin buruk perasaannya. Dia hanya ingin melarikan diri, tetapi tahu bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jika dia akan berakhir sebagai buronan di Will Lens, maka dia mungkin juga akan mengungkapkan identitas aslinya sebagai Bai Xiaochun. Jika itu benar-benar berjalan sejauh itu, maka aku sudah benar-benar dikalahkan. Will Lens mengalahkan aku. Aku tidak percaya bahwa kedua identitas aku akan dimasukkan dalam daftar orang yang dicari. Ketika Bai Xiaochun mempertimbangkan semua masalah ini, dia benar-benar berharap dia bisa menangis. Selain itu, dia tidak berani mencoba melakukan peningkatan semangat lain pada jiwanya yang baru lahir sekarang, jika tidak orang akan dengan mudah mengetahui siapa dia sebenarnya. Apa yang aku lakukan? Sakit kepala. Sambil menghela nafas, dia akhirnya mengirim pesan kepada Raja Hantu Raksasa yang menjelaskan bahwa dia telah membunuh beberapa orang. Raja Hantu Raksasa pada awalnya tidak merespons. Lalu dia mengutuk Bai Xiaochun sedikit, dan kemudian pergi untuk menangani masalah. Bai Xiaochun sebenarnya merasa sedikit lebih baik setelah Raja Hantu Raksasa mengutuknya, dan merenung bahwa itu tidak sia-sia bahwa ia telah begitu setia kepada pria itu. Dan kemudian ada Susan dan Chen Manyao, merekalah yang menyebabkan kekacauan ini. Selama perkelahian, banyak orang yang datang untuk menyerangnya secara spesifik menyebutkan dua wanita muda itu. Yang sangat jitu. Keduanya menyebabkan masalah, lalu lari. Pikiran Bai Xiaochun menyebabkannya merasa semakin tertekan. Pada titik inilah ekspresinya berkedip, dan dia melihat ke atas ke langit. Suara gemuruh hebat menggema, dan tekanan luar biasa mulai membebani kemana-mana. Dua wajah besar muncul di atas, salah satunya wajah seorang pria parubaya, yang lain seorang pria yang lebih tua. Deva Aura juga meletus, menyegel seluruh area dan berubah menjadi sesuatu seperti penjara. Deva, pikirnya, matanya melebar.
Jelas ini adalah orang-orang dari klan dari beberapa yang terpilih yang telah menyerangnya, dan merupakan 2 dari 10 adipati surgawi dari Ark Emperor City. Selain mereka, ada juga banyak aura milik setengah dewa. Mata Bai Xiaochun berkedip, saat ini rasanya seolah-olah senjata mematikan yang tak terhitung jumlahnya semuanya menargetkan dia dan dia sendiri. 2 dewa, pikirnya, jantung berdebar kencang di dadanya. 9,5 dewa, dan pembudidaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ark Emperor City memiliki koleksi ahli terbesar di seluruh Wildlands, dan dengan demikian, para deva bukanlah pemandangan langka. Namun, ketika mempertimbangkan Wildlands secara keseluruhan, mereka pasti tidak umum. Bai Xiaochun merasa lebih gugup dari sebelumnya. Sebaliknya adalah Zhou Hong dan yang lainnya dipilih, semuanya duduk di sana tampak seperti tidak lebih dari kulit dan tulang. Ketika mereka melihat 2 dewa muncul, kegembiraan di mata mereka segera terlihat. Kedua dewa memandang Bai Xiaochun dan orang-orang di sekitar mereka. Mereka melihat bagaimana kekuatan hidup yang terpilih telah rusak termasuk banyak ahli waris yang terlihat. Pada titik itu, ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah para dewa. Segera, tatapan mereka mengunci Bai Xiaochun, tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mengingat status mereka, mereka sebenarnya tidak perlu melakukan apapun dalam situasi ini, kehadiran mereka di sini hanya membuat sikap mereka jelas. Rebut Bai Hao ini, kata Deva setengah baya, suaranya booming dengan kekuatan surgawi. Menanggapi suara dinginnya, 9,5 dewa surgawi semua melonjak dengan niat membunuh. Markuise surgawi itu jelas marah dengan melihat ahli waris yang mereka pilih direduksi menjadi negara yang menyedihkan. Bahkan ada 2 Markuise yang memiliki anggota klan mereka di antara orang mati. Dalam beberapa saat Duke Surga mengeluarkan perintah, 9 sinar cahaya menembak ke arah Bai Xiaochun. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan, Bai Xiaochun segera melarikan diri ke belakang. Ketika dia melakukannya, ruang yang baru saja dia duduki runtuh menjadi puing-puing dalam ledakan besar. Jika dia bahkan sesaat lebih lambat dalam menghindar, dia akan terjebak dalam kehancuran itu. Jantungnya berdegup kencang, tetapi saat ini, dia tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa percaya bahwa Raja Hantu Raksasa akan dapat melicinkan segalanya. Sementara itu, ia tidak punya pilihan selain melarikan diri di hadapan 9,5 dewa surgawi. Bai Xiaochun telah menghadapi setengah dewa dalam bentuk Raja Juara Junior, tetapi orang-orang ini berbeda. Selama pertarungan itu, Raja Juara Junior baru saja menembus ke tingkat itu, sedangkan 9 Markuise surgawi ini telah lama menstabilkan basis budidaya mereka. Mereka sepenuhnya dan benar-benar setengah dewa, dan telah bertahun-tahun. Mereka adalah elit di antara setengah dewa. Masing-masing dari mereka akan cocok untuk Bai Lin tanpa pertanyaan. Jika Bai Xiaochun melawan mereka satu persatu, dia mungkin cukup percaya diri untuk menang. Tetapi untuk menghadapi ke-9 itu sekaligus membuatnya tidak punya pilihan lain selain lari saja. RUUUUUUMBLE 9 Markuise surgawi tidak menahan sama sekali. Mereka langsung menggunakan kartu truf mereka, menyebabkan cahaya terang bersinar di udara ketika teknik magis dan kemampuan ilahi mengguncang langit dan bumi. Itu hampir seolah-olah tangan 9 jari yang aneh mengulurkan tangan untuk meraih Bai Xiaochun. Tangan itu begitu menakutkan sehingga Bai Xiaochun gemetar ketakutan. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa jika tangan itu menyentuhnya, maka bahkan tubuh kedagingannya tidak akan bisa bertahan. Dia akan terbunuh dalam jiwa dan raga. Jika kamu tidak buru-buru memperbaiki ini, Giant Ghost King, maka hidupku yang malang akan berakhir. Dia menjerit dalam hati, dan keringat membasahi wajahnya. Dia tidak bisa lebih sadar bahwa jika dia bahkan paling lambat, maka tangan 9 jari itu akan menutup di sekitarnya. Jika kalian memiliki apa yang diperlukan, datang padaku satu persatu. Dia berteriak dengan marah. Untungnya, dia mampu kecepatan mengejutkan yang, ketika dikombinasikan dengan basis kultivasinya, membuatnya sangat cepat. Yang paling penting, dia telah menembus ke tingkat Powered Bonus, yang memberinya sedikit kecepatan tambahan. Banyak bayangan muncul ketika dia melesat pergi, membuatnya tidak mungkin bagi kemampuan ilahi dari surgawi surga untuk bahkan menyentuhnya. Namun, dia tidak bisa melawan, hanya mengulur waktu. 9 Markuise surgawi mengerutkan kening.
Fakta bahwa mereka telah menyerang bersama menunjukkan betapa seriusnya mereka mengambil lawan ini, namun, kecepatannya yang luar biasa membuat untuk sementara tidak mungkin berurusan dengannya. Pada titik itulah Duke Surgawi setengah baya di udara mendengus dingin. Wajah yang mewakilinya bergoyang ke dalam pada dirinya sendiri sampai mengambil bentuk Duke Surgawi sendiri. Kemudian, dia melambaikan jari telunjuk kanannya ke Bai Xiaochun yang melarikan diri. Bahkan ketika dia mulai menggerakkan tangannya di udara, suara marah Nyonya Merah Debu menggema keluar. Tetap di tanganmu, Chen Haosong. Bab 754 Dewa Membentuk Kehendak Surgawi. Dewa yang saat ini menyerang Bai Xiaochun adalah seseorang dari generasi tua klan Chen Xiong. Dia adalah salah satu dari 10 adipati surgawi dari Ark Emperor City. Chen Haosong. Semua 10 adipati surgawi berada di alam dewa, dan tidak satu pun dari mereka adalah dewa biasa. Mereka semua berada di lingkaran besar. 10 adipati itu membentuk kekuatan cadangan kritis untuk Ark Emperor City, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada 3 patriarki dan Ghost Decreer kota hantu raksasa. Bahkan Nyonya Merah Debu tidak cocok untuk mereka dalam hal basis budidaya. Tentu saja, Nyonya Merah Debu adalah putri Raja Hantu Raksasa, yang memberinya sedikit kepercayaan ekstra. Selain itu, dia juga memiliki hadiah yang diberikan kepadanya oleh ayahnya, termasuk harta berharga yang dapat membuatnya naik ke tingkat lingkaran besar alam dewa. Namun, harta karun yang berharga itu hanya bisa menempatkannya dalam posisi untuk kusut dengan para pembudidaya lain dalam lingkaran besar. Dia tidak bisa mentransfer kekuatan itu kepada orang lain untuk tujuan defensif. Oleh karena itu, fakta bahwa Chen Haosong telah melepaskan serangannya berarti Nyonya Merah Debu tidak punya pilihan selain mencoba untuk hanya memblokirnya. Adapun Chen Haosong, ekspresinya berkedip sedikit mengernyit. Dia telah berutang budi pada Nyonya Merah Debu sebelumnya, tetapi telah menyelesaikan akun itu. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia datang ke sini untuk melindungi Bai Hao, dia tahu bahwa dia kemungkinan tidak melakukan itu atas kehendaknya sendiri, tetapi atas perintah Raja Hantu Raksasa. Aku ingin tahu, pikirnya. Apakah Raja Hantu Raksasa benar-benar muncul secara langsung karena satu orang terbunuh? Meskipun ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat Bai Hao secara langsung. Dia sudah lama datang untuk membencinya. Bagaimanapun, masalah hutang 800 juta porsi obat jiwa adalah sesuatu yang membuatnya sangat terpesona. Mengabaikan Nyonya Merah Debu, dia tidak hanya tidak menarik kembali jarinya, tetapi malah menikamnya ke Bai Xiaochun dengan kecepatan lebih dari sebelumnya. Seketika, pikiran Bai Xiaochun mulai berputar. Sebelumnya, sebelum Chen Haosong bergerak, Bai Xiaochun merasakan bahwa dia setidaknya sedikit lebih kuat daripada dewa yang lebih tua. Tapi sekarang, serangannya menyebabkan wajahnya jatuh. Sejauh yang dia tahu, ini adalah dewa yang paling kuat yang pernah dia temui. Meskipun gelombang jarinya tampaknya tidak menarik kehendak langit, Bai Xiaochun yakin, bahwa dia akan benar-benar tidak mampu menghindari pukulan. Seolah-olah, surga sesuai dengan kehendak dewa ini. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Deva membentuk kehendak surgawi. Ini adalah tingkat tertinggi dalam alam dewa. Tidak ada waktu bagi Bai Xiaochun untuk merenungkan situasi, juga tidak memiliki perhatian untuk menyisihkan 9 keajaiban surgawi. Dia hanya bisa berkonsentrasi pada serangan jari yang sangat mengejutkan itu. Baginya, semua ciptaan tidak terdiri dari jari itu, dan ketika ia turun ke atas dirinya dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ia merasa seolah-olah bahkan jiwanya akan hancur berkeping-keping. Di saat krisis yang mematikan itu, dia berteriak serak, dia tahu bahwa jika dia tidak berhasil melawan jari ini, dia akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan tombak hitam yang diberikan Raja Hantu Raksasa, yang dengan peningkatan semangat 16 kali lipat. Kemudian, dia melemparkannya dengan sekuat tenaga, mengirimkannya seperti sambaran hitam ke arah serangan jari Chen Haosong. Namun, masih ada lagi. Backup, dia mengeluarkan Eternal Parasol dengan satu tangan dan meraih Zhou Hong dengan yang lain. Meskipun semua hal ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ia meraih Zhou Hong, ledakan besar yang memekakan telinga menggema. Itu adalah hasil dari tombak hitam yang membuat kontak dengan serangan jari Chen Haosong. BOOM.
CRAACK. Tombak hitam itu adalah harta yang berharga yang bahkan tidak bisa dimusnahkan oleh dewa biasa. Sayangnya, Chen Haosong berada di lingkaran besar alam dewa, dan menyerang dengan kekuatan yang jauh melampaui dewa biasa. Oleh karena itu, tombak hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk jari, meskipun tidak dihancurkan, tombak itu melemah secara signifikan. Setelah tombak hancur, serangan jari yang melemah terus berlanjut dan kemudian menabrak parasol abadi. Suara gemuruh yang intens memenuhi udara ketika kekuatan pertahanan eternal parasol bertahan untuk sesaat. Tetapi kemudian kanopi payung mulai terkoyak-koyak. Wajah hantu yang tersenyum penuh teka-teki bahwa kekuatan topeng tetap tersembunyi memekik ketika merobek dirinya sendiri dari kanopi yang runtuh dan menggigit jari, hampir seperti ular. Setelah itu, wajah hantu hancur, dan kanopi payung hancur. Syukurlah, batang payung dibangun dari beberapa bahan yang tidak diketahui yang selamat. Meratap keadaan parasol abadi, Bai Xiaochun menyingkirkannya, secara bersamaan meminjam kekuatan pukulan untuk menembak mundur. Serangan jari telah melemah 2 kali berturut-turut, dan sekarang hampir sepenuhnya memudar. Sementara itu, Zhou Hong menjerit ketakutan saat Bai Xiaochun mengusirnya di depannya. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan berani membunuh putra seorang dewa. Bai Xiaochun meraung. Bahkan ketika kata-katanya terus bergema, dia mengeluarkan pil keberuntungan Heaven Cleaving lain. Ketika Chen Haosong melihat bahwa Bai Xiaochun menggunakan Zhou Hong sebagai perisai, ekspresi yang tidak sedap dipandang muncul di wajahnya. Mata berkedip seperti kilat, dia memutus hubungannya dengan serangan jari, menyebabkan citra jari memudar secara signifikan sebelum mencapai Zhou Hong. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jari itu benar-benar melewati Zhou Hong, tidak menyakitinya sedikitpun, untuk tampil langsung di depan Bai Xiaochun. Bagaimanapun juga, serangan jari menyerang. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun memasukkan pil keberuntungan Heaven Cleaving ke mulutnya, dan kemudian menggunakan tangan kirinya untuk meluncurkan serangan kepalan di jari yang masuk. Boom yang memekakan telinga memenuhi udara. Suara retak terdengar dari Bai Xiaochun, dan darah menyembur keluar dari mulutnya saat ia jatuh kembali. Namun, seperti yang dia lakukan, kekuatan pil Good Fortune Heaven Cleaving Good Fortune meletus, menyembuhkan luka-lukanya bahkan ketika mereka muncul. 300 meter ke belakang, dia akhirnya berhenti, di mana dia mendongak wajah pucat dan terengah-engah, tetapi benar-benar pulih dari semua luka. Terlepas dari kenyataan bahwa ia tampak dalam kondisi baik, pikirannya sama sekali tidak tenang. Pada titik ini, ia menyadari bahwa pemahamannya tentang para dewa selalu tidak lengkap. Jelas ada perbedaan besar antara para dewa tingkat tertentu. Chen Haosong ini, harus berada di lingkaran besar sejati alam dewa. Serangannya barusan terasa seperti itu berisi beban semua langit. Mengerikan sekali. Saat dia menatap Chen Haosong, jantungnya berdebar kencang. Suka menggertak bawahanmu, ya, pikirnya. Tunggu saja sampai aku setengah dewa. Maka kamu akan menjadi inferior aku, dan aku akan menggertak kamu. Sementara itu, Zhou Hong gemetar ketakutan karena baru saja menatap maut di wajahnya. Ketika dia melihat serangan jari tingkat dewa menuju ke arahnya, dia yakin bahwa dia akan dibunuh. Ketakutan masih melekat di dalam dirinya, dan pada saat yang sama ia merasa lebih takut pada Bai Xiaochun daripada sebelumnya. Sejauh yang dia ketahui, dia tidak kurang dari pemberani yang gila. Pada titik inilah cahaya kabur melesat ke arah Bai Xiaochun dari kejauhan, dan kemudian nyonya merah debu muncul di depannya. Dia hanya bisa menonton dari kejauhan saat dia menghadapi serangan jari itu sendiri, dan itu membuatnya merasa sangat terguncang. Pada saat itu dia menyadari, bahwa dia tidak tahu banyak tentang Bai Hao ini. Dia sebenarnya merasa sangat gugup tentang situasi itu sendiri. Memalingkan pandangannya dari Bai Hao, dia menekan keterkejutannya tentang apa yang baru saja terjadi, lalu menatap Chen Haosong dan berkata, Chen Haosong. Aku di sini atas nama ayahku raja untuk melindungi Bai Hao. Diam memerintah. Rangkaian metode mengejutkan yang digunakan Bai Xiaochun untuk menetralkan serangan Adipati Surgawi membuat 9 Markuise Surgawi benar-benar terperangah. Meskipun setiap gerakan yang dia gunakan tampak biasa-biasa saja, fakta bahwa dia tampaknya secara insting memanggil mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang biasa. Itu tidak hanya membutuhkan sumber daya, tetapi pemikiran yang sangat cepat. Lebih jauh, itu adalah bukti nyata dari pengalaman luas dalam pertempuran.
Faktanya adalah bahwa tampilan naluri bertarung Bai Xiaochun, benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan alis Chen Haosong sedikit berkerut kaget pada kekuatan Bai Xiaochun. Mempertimbangkan statusnya, itu hanya pantas baginya untuk menyerang satu kali dalam situasi ini. Selain itu, bahkan jika dia bersedia untuk terus bertindak agresif, sekarang ada nyonya merah debu untuk ditangani, dan dia didukung oleh Raja Hantu Raksasa. Karena itu, dengan ekspresi yang sangat suram Chen Haosong menatap nyonya merah debu dan dengan dingin berkata, kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melindunginya. Kilatan yang sangat serius dapat terlihat di mata nyonya merah debu, dan udara di sekitarnya tampak menjadi dingin ketika dia berkata. Ayah aku sudah menghubungi Balai Heaven Master tentang kejadian ini. Tanpa arahan yang jelas dari Grand Heaven Master tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, tidak masalah jika aku tidak memiliki apa yang diperlukan. Kamu tidak akan membuat langkah lain, Chen Haosong. Bab 755, Aku bukan Bai Hao. Murid Chen Haosong sedikit mengerut. Jika apa yang Nyonya Merah Debu katakan itu benar, dan Raja Hantu Raksasa sudah membawa masalah itu ke Grand Heaven Master, maka seperti yang dia katakan. Hampir tidak ada yang berani menyentuh Bai Hao sampai Grand Heaven Master menimbang situasi. Namun, alasan untuk mengatakan bahwa hampir tidak ada yang berani menyentuhnya, adalah bahwa masih ada orang lain di Ark Emperor City yang memenuhi syarat untuk mengabaikan Grand Heaven Master. Dia, tentu saja, Ark Emperor saat ini. Namun, Ark Emperor tidak akan dengan santai melakukan hal seperti itu. Saat Bai Xiaochun melihat-lihat antara Nyonya Merah Debu dan Chen Haosong, dia akhirnya mulai sadar kembali setelah pertukaran tiba-tiba yang baru saja terjadi. Baru sekarang dia mulai gugup, dan menghela nafas dengan gelisah. Bagaimana mungkin aku bisa seberuntung ini? Apakah hidup kecilku yang malang akan berada dalam bahaya? Fakta bahwa masalah ini telah meningkat ke tingkat Grand Heaven Master sama sekali tidak menghibur. Apakah hidup kecil? Bab 755, Aku bukan Bai Hao. Murid Chen Haosong sedikit mengerut. Jika apa yang Nyonya Merah Debu katakan itu benar, dan Raja Hantu Raksasa sudah membawa masalah itu ke Grand Heaven Master, maka seperti yang dia katakan. Hampir tidak ada yang berani menyentuh Bai Hao sampai Grand Heaven Master menimbang situasi. Namun, alasan untuk mengatakan bahwa hampir tidak ada yang berani menyentuhnya, adalah bahwa masih ada orang lain di Ark Emperor City yang memenuhi syarat untuk mengabaikan Grand Heaven Master. Dia, tentu saja, Ark Emperor saat ini. Namun, Ark Emperor tidak akan dengan santai melakukan hal seperti itu. Saat Bai Xiaochun melihat-lihat antara Nyonya Merah Debu dan Chen Haosong, dia akhirnya mulai sadar kembali setelah pertukaran tiba-tiba yang baru saja terjadi. Baru sekarang dia mulai gugup, dan menghela nafas dengan gelisah. Bagaimana mungkin aku bisa seberuntung ini? Apakah hidup kecilku yang malang akan berada dalam bahaya? Fakta bahwa masalah ini telah meningkat ke tingkat Grand Heaven Master sama sekali tidak menghibur, dan pada kenyataannya, jantungnya berdetak cepat. Meskipun Bai Xiaochun belum pernah melihat Grand Heaven Master ini, dia tahu persis siapa dia. Dia adalah Tuan Chen Manyao, yang dijumpai Bai Xiaochun sebagai proyeksi bayangan di Sekte Penentang Sungai. Karena dia berada di wilayah Sungai Heavenspan pada saat itu, mustahil untuk mengatakan tingkat basis budidaya pria itu. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, metode apapun yang dia gunakan untuk menyelesaikan tugas itu pada waktu itu tidaklah sederhana. Jantung berdebar dengan kecemasan, ia mulai melakukan brainstorming sebanyak mungkin ide tentang bagaimana cara melarikan diri Ark Emperor City jika segalanya berjalan ke selatan. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Pada titik ini, Chen Haosong mengeluarkan slip giok transmisi dan mengirim pesan ke Grand Heaven Master. Duke surgawi lainnya juga mengeluarkan slip giok. Keheningan turun ke daerah itu, dan dengan itu, tekanan besar mulai membebani Bai Xiaochun. Sejauh yang dia ketahui, dia adalah orang yang paling sial di seluruh dunia. Dari saat dia tiba di Ark Emperor City, dia menjaga ekornya tetap di antara kedua kakinya, namun, terus-menerus mengalami masalah. Ketika kebuntuan berlanjut di bawah itu jauh di atas kota di Istana Kekaisaran, di lokasi yang mewakili kekuatan terbesar di seluruh Willlands, bahwa seorang lelaki tua duduk bersila di aula istana. Berpikir, meskipun penampilannya kuno, ia memancarkan aura aneh yang membuatnya tampak tua.
Itu hampir seolah-olah fitur kunonya hanyalah fasad belaka. Jelas, jika kekuatan Ki dan darahnya meletus itu bisa mencakup semua Ark Emperor City. Dia mengenakan pakaian sederhana, sedikit lebih dari jubah putih. Meskipun tidak ada yang mewah tentang itu, jubah itu akan menyebabkan setiap orang di Wildlands yang melihatnya segera merasa gugup. Dan itu karena jubah itu mengungkapkan statusnya, status yang sangat tinggi sehingga, meskipun mengenakan pakaian yang paling umum, dia tampak seperti dia berpakaian di sungai bintang-bintang. Dia adalah Grand Heaven Master. Dia saat ini sedang melihat slip giok transmisi, yang penuh dengan informasi tentang apa yang terjadi di Borough 89. Cukup banyak orang yang mengirim pesan kepadanya tentang hal itu, dan meskipun itu bukan masalah yang sangat penting dalam skema besar barang. Itu sudah cukup untuk membuat Grand Heaven Master memberikan sedikit pemikiran. Sungguh lucu, katanya, senyum dingin dan aneh menyebar di wajahnya. Bai Hao ini tampaknya menyiapkan badai kemanapun dia pergi. Raja hantu raksasa menginginkannya sebagai menantu. Roh Advent King menginginkan aku untuk mengeksekusinya sehingga putrinya akan melupakannya. Putra 9 kata raja ingin membunuhnya. Tampaknya semua dari 4 raja surga telah terseret ke dalam masalah yang berputar di sekitar Bai Hao. Dan itu belum lagi bahwa insiden di Borough 89 telah menyeret hampir semua adipati surgawi dan markuise surgawi ke dalamnya. Bahkan mereka yang tidak muncul secara pribadi di Borough 89 memiliki anak-anak yang terlibat. Aku tidak percaya bahwa Bai Hao kecil berhasil melakukan semua ini. Sangat lucu. Tentu saja, selain Bai Hao, ada penyebab lainnya. Yaitu, 2 pangeran kekaisaran. Apakah seseorang menyuruh mereka melakukannya? Apakah seseorang menginspirasi mereka untuk mengadu Zhou Hong melawan Bai Hao, dan menyebabkan begitu banyak nyawa hilang dalam proses itu? Aku tidak berpikir bahwa kedua pangeran itu dapat membuat rencana seperti itu. Satu-satunya orang yang bisa melakukan sesuatu yang begitu cerdik, akan menjadi Kaisar Agung sendiri. Akhirnya, dia mendongak dan matanya berkilauan dengan cahaya dingin ketika dia melihat lebih dalam ke istana kekaisaran. Kamu tidak ingin menjadi boneka, jadi kamu mengambil keuntungan dari situasi ini untuk melakukan pukulan dari bayang-bayang. Sayangnya, ada sesuatu yang sama sekali tidak kamu sadari. Bai Hao ini yang menurutmu begitu lucu untuk digunakan memiliki banyak rahasia lain, rahasia yang begitu memalukan hingga kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Kemungkinan tertinggi dari semua adalah bahwa dia sebenarnya Bai Xiaochun. Lagi pula, ketika dia berada di luar Ark Emperor City, saat aku bersiap-siap untuk menyelidikinya, dia melepaskan Hell Emperor Fist. Mata Grand Heaven Master menyipit ketika perasaan tidak enak muncul di hatinya. Kaisar Neraka, apakah kamu mencoba mengatakan kepada aku untuk mempercayainya? Dengan itu, ia memejamkan mata dan mengabaikan masalah tentang identitas sejati Bai Hao. Dan hubungannya dengan Kaisar Neraka. Kemudian, dia mengalihkan pikirannya kembali ke apa yang terjadi di Borough 89. Sepertinya bagiku bahwa Ark Emperor City sudah lama tidak bersuara. Ark Emperor mulai mendapatkan ide-ide. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, dari semua bangsawan dan aristokrasi yang terhubung ke Istana Kekaisaran, yang mana dari mereka, yang setia kepada Ark Emperor? Ekspresi muram muncul di mata Grand Heaven Master ketika dia melihat kembali ke bawah pada slip batu giok. Bai Hao ini, telah menyinggung hampir semua bangsawan dan bangsawan di Ark Emperor City. Bahkan peristiwa Necromancer Kettle saja sudah cukup untuk membuatnya marah publik. Kalau begitu, aku pikir memiliki Bai Hao ini hidup akan jauh lebih baik bagi aku daripada membiarkannya mati. Grand Heaven Master tersenyum. Semakin banyak orang yang tersinggung oleh Bai Hao ini, semakin berarti dia sebenarnya adalah agen bebas di kota tidak terhubung dengan siapapun. Apakah dia Bai Hao atau Bai Xiaochun tidak masalah. Bagi Grand Heaven Master, akan sangat berharga untuk memiliki pejabat pemerintah yang tidak terafiliasi di sisinya. Selanjutnya, petunjuk yang diberikan oleh Kaisar Neraka membuat Grand Heaven Master lebih tertarik pada Bai Xiaochun daripada sebelumnya. Dan kebetulan bahwa ia didukung oleh Raja Hantu Raksasa membuatnya semakin menarik. Jika dia benar-benar menjadi mitra Daois dari Zhou Zimo itu, maka itu akan menimbulkan keraguan pada teoriku. Tapi tidak mungkin mereka berdua bisa bersama-sama. Grand Heaven Master tahu bahwa Bai Xiaochun adalah alat yang sempurna untuk dia gunakan sekarang karena Ark Emperor tampaknya merencanakan sesuatu. Selain itu, ia telah menyinggung semua orang penting di kota.
Dengan memberinya kesempatan, dia bisa membuatnya merasa seolah-olah satu-satunya pendukungnya adalah Grand Heaven Master, hubungan yang hanya akan tumbuh lebih dalam seiring berjalannya waktu. Selain itu, apa yang telah dia dengar tentang penggeledahan Bai Hao di Giant Ghost City menunjukkan orang seperti apa dia. Dia pasti akan menggunakan kekuatan untuk membalas dendam. Dan itu akan membantu Grand Heaven Master mencari dan memutuskan hubungan rahasia yang berkembang antara aristokrasi dan Arch Emperor. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Grand Heaven Master membuat keputusan. Segera menuju ke Borough 89 dengan dekrit Dharma. Bai Hao ditunjuk sebagai komisaris inspeksi, dan diberi komando 1000 pasukan. Dan bawa dia ke aku segera. Petik 2 titik. Bahkan ketika kata-kata Grand Heaven Master mulai bergema, udara di depannya berubah, dan sesosok bayangan muncul. Sosok itu tampak terkejut ketika posisi komisaris inspeksi disebutkan, tetapi menundukkan kepalanya dengan hormat, menyuarakan persetujuannya, dan kemudian menghilang. Kembali di Borough 89, Bai Xiaochun mengerutkan kening ketika pikirannya berpacu dengan berbagai pemikiran tentang apa yang akan datang. Meskipun dia memiliki firasat yang sangat buruk tentang apa yang akan terjadi, tidak ada cara untuk melarikan diri saat ini, jadi dia terpaksa menunggu dengan gugup. Jika aku benar-benar tidak punya pilihan lain, maka aku akan menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi. Aku masih memiliki beberapa Heavenly Living Good Fortune Pills yang tersisa, dan aku juga dapat menggunakan topeng aku untuk mengubah penampilan lagi jika aku benar-benar harus. Petik 2 titik. Seiring waktu berlalu dan kecemasannya meningkat, Bai Xiaochun merasakan tekanan meningkat. Dia sangat gugup, jantungnya gatal seolah-olah telah tumbuh rumput, dan mulut dan tenggorokannya benar-benar kering. Aku juga tidak bisa mengandalkan Raja Hantu Raksasa. Jika dia ingin menyelamatkanku, dia bisa menggunakan portal teleportasi untuk datang ke sini sekarang. Pada titik ini, dia tidak berminat untuk mencoba melakukan sesuatu dengan berani. Melirik sekilas ke Nyonya Merah Debu dan Chen Haosong, dia perlahan mulai mundur. Namun, pada saat ia bergerak, wajah Chen Haosong dan Adipati Surgawi lainnya berkedip. Mata Nyonya Merah Debu berkilauan, dan kemudian ketiga dewa tiba-tiba melihat ke arah yang sama. Ketika Bai Xiaochun menyadari apa yang terjadi, dia mengikuti garis pandang mereka untuk menemukan udara berubah, dan sosok berjubah hitam melangkah keluar ke tempat terbuka. Melihat pendatang baru ini menyebabkan mata Chen Haosong melebar, dan itu sama dengan Adipati Surgawi lainnya dan Nyonya Merah Debu. Hati ke-9 Surgawi mulai bergetar karena ketakutan. Bai Xiaochun hampir gila dengan gugup, ke titik di mana hatinya hampir meledak keluar dari dadanya. Dia bahkan khawatir itu mungkin berhenti berdetak. Pada titik itulah sosok hitam, bayangan, yang fitur wajahnya bahkan tidak dapat dibedakan, menatap Bai Xiaochun dengan mata berkilauan. Jadi, kamu Bai Hao. Dinginnya suara itu sepertinya Bai Xiaochun dipenuhi dengan niat membunuh, membuatnya gugup seperti kelinci-kelinci yang ketakutan. Aku bukan Bai Hao.